Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu lisan kita memuji Sang Pencipta Allah, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Dia dalam kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana yang memuji namanya serta mudah untuk diucapkan Alhamdulillah. Maka selalu jadikan kalimat ini membasahi bibir dan lidah kita. Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah, manusia yang paling layak untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Siapapun yang mencontohi kehidupan manusia terbaik ini pasti bahagia, tentram hidupnya, karena memang dia akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap masalah di dunia ini dan juga akan menang dari musuh-musuhnya sebagaimana tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat. Yang dimaksud dengan rahmat adalah diampuni dosanya, diberkahi umurnya, hartanya, dan seterusnya. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Sahibul Bait yang sudah bersedia untuk menyiapkan tempatnya sehingga bisa berjalan pengajian ini, dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan karena sudah sempatkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Semoga saja kedatangan kami dari Indonesia ini tidak mengecewakan dan juga bisa menyampaikan apa yang sedang Allah amanahkan dari ilmu syar'i yang harus disampaikan kepada umat ini. Kesempatan ini Bapak Ibu sekalian kita akan bahas masalah tauhid, ya. Mungkin ada yang bertanya, apa itu tauhid, Ustaz? Tauhid diambil dari kata-kata wahada yuwahidu yang berarti mengesahkan. Tugas kita Bapak Ibu sekalian di muka bumi ini adalah mengesahkan Tuhan Allah. Kalimat yang selalu kita ucapkan la ilaha illallah yang berarti la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Disembah artinya ditunduki, ditakuti, dicintai, dipatuhi kecuali Allah. Kalimat ini Bapak Ibu sekalian kalau direnungi baik-baik maknanya bukan hanya sekedar ucapan, akan membawa kita kepada sebuah bahtera, kapal yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan di muka bumi ini. Karena kita jadi tahu ternyata ada Tuhan yang telah menciptakan saya. Dan dengan adanya Tuhan berarti ada kepatuhan-kepatuhan atau peraturan-peraturan yang telah Ia tetapkan yang harus kita patuhi. Ada larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Untuk lebih jelasnya masalah ini, saya akan coba jelaskan dari sisi rasional dan dari sisi dalil-dalil wahyu. Pertama teman-teman sekalian dari sisi rasional dulu. Bapak Ibu coba lihat, angkat matanya ke langit dan melihat di langit sana, apapun yang bisa terjangkau oleh mata Bapak Ibu, apa saja yang bisa terjangkau, misalnya dari burung yang berterbangan, pergantian siang malam, hujan yang turun, bintang-bintang yang jumlahnya miliaran di atas sana, dan kita bisa lihat dengan mata kita terang sekali di malam hari nyata, adanya matahari yang sekarang kita rasakan teriknya, bulan yang juga muncul di malam hari dan memukau setiap mata orang yang melihatnya, dan yang tidak terjangkau oleh mata. Sebagai orang muslim kita punya rukun iman, ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan juga takdir baik dan takdir buruk. Rukun yang kedua iman kepada malaikat. Langit itu dihuni oleh para malaikat. Memang Allah Sang Pencipta menakdirkan tidak terlihat, tapi mereka bisa dirasakan keberadaannya para malaikat itu. Seperti misalnya ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan, kalau seseorang di antara kalian akan tidur di malam hari, maka pendampingnya dari malaikat akan berkata kepadanya, dan ini Bapak Ibu bisa rasakan pada saat mau tidur malam hari, di benaknya dia, di hati dia, di pikiran dia terlintas itu. Dia mengatakan, tutuplah hidupmu dengan kebaikan. Malaikat itu akan berusaha membantu kita mengingat semua kebaikan yang kita kerjakan pada hari itu. Misal tadi kita silaturahim keluarga, kita sedekah, baca Quran, hadir di majelis ilmu, sholat tepat waktu, apa saja. Dan kemudian kata Nabi SAW, pendampingnya dari syaitan, Qarin namanya,
atau istilahnya akan mengatakan tutuplah hidupmu dengan keburukan. Lalu dia coba ingatkan dosa-dosa yang dikerjakan dan diperindah supaya manusia itu mau mengulangi lagi besok. Tinggal manusia memilih yang mana. Kalau Bapak Ibu kebetulan, saya tidak tahu di sini, tapi kalau kita bicara lingkup Indonesia, lagi lewat, kita dengarin azan masjid misalnya, maka ada terlintas di benak kita, sholat. Itu dari malaikat. Atau ada orang miskin lewat, dia lagi minta, ada bisikan dalam hati, bantu. Itu dari malaikat. Semua yang membisikkan kita pada kebaikan, itu adalah interaksi dengan makhluk Allah namanya malaikat. Dan akan ada syaitan yang mengatakan, tidak usah bantu. Dia masih mampu. Atau apa saja yang membuat kita mengalihkan atau teralihkan dari perbuatan amal baik dari syaitan. Sama juga hadis yang berbunyi tentang sholat malam misalnya, yang kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian terkaget di tengah malam, maka malaikat pendampingnya akan mengatakan, bangunlah, sholatlah. Seringkali terlintas kita kalau kaget, tahajud misalnya. Maka pendampingnya dari syaitan akan mengatakan, sudah malam masih panjang, tidurlah dulu. Kau akan bekerja begini dan begitu besok pagi, sehingga akhirnya dia tidak jadi sholat malam. Intinya, semua yang terjangkau di mata kita, oleh mata kita di langit atau tidak terjangkau, dan kita pindah ke bumi. Semua yang terjangkau dengan mata kita di bumi dan tidak terjangkau. Kalau terjangkau misalnya kita lihat manusia. Bapak Ibu sudah lintas pindah negara dari Indonesia ke Amerika ini, pasti sudah tidak asing melihat perbedaan jenis kelamin umumnya, laki-laki perempuan, kemudian adanya paras wajah, postur tubuh, warna rambut, apalah bahasa, ya. Dan itu tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Tidak mungkin itu terjadi begitu saja. Kemudian hewan-hewan, dari semut yang kecil sampai kepada gajah yang besar, dengan jumlah populasinya, dengan warna kulitnya, sifat pencerna, sistem pencernaannya, dan semuanya ini miliaran jumlahnya. Tumbuh-tumbuhan, dari rumput yang kecil sampai pohon yang besar. Semua itu yang terjangkau oleh mata kita di bumi dan tidak terjangkau oleh mata kita pun, misal tidak terjangkau makhluk Allah dan namanya jin. Tapi kita bisa rasakan, dari saya sudah kasih contoh ya, keberadaan mereka. Manusia bisa ditakut-takuti oleh dia dan seterusnya, ya, dan kita bisa rasakan juga perasaan-perasaan, misalnya rasa lapar, rasa haus, rasa kenyang, rasa suka, rasa sedih, rasa benci. Ini semua kita bisa rasakan walaupun tidak terlihat. Semua itu, Bapak Ibu sekalian, di langit, di bumi, di kedalaman lautan juga, kata kuncinya la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengurus, tidak ada yang mengawasi kecuali Allah. Semua nabi-nabi, Bapak Ibu sekalian, ada 124.000 nabi, diantaranya 313 rasul. Semuanya yang wajib yang Bapak Ibu tahu namanya dan baca kisahnya 25 nabi dan rasul sebagai seorang muslim, itu mendakwakan tentang kalimat ini. Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Bapak Ibu tidak butuh bergantung pada batu, pada pohon, pada jimat, pada api. Allah. Ada masalah, diajarin caranya. Bisa berdoa, bisa baca Al-Quran, bisa berzikir, ada diajarin caranya. Ini secara rasional dulu, kalau memang ada pencipta Allah. Dan dari 7,5 miliar populasi manusia di muka bumi, 6 miliarnya itu agama propetis. Yahudi, Nasrani, Islam. Dan semua yakin ada Tuhan Allah. Berarti mayoritas manusia pun tahu ada Tuhannya Allah. Itu secara akal. Selain memang banyak sekali fakta-fakta di depan mata kita ini, yang tidak terjangkau oleh mata, jelas-jelas ya. Kalau tidak mungkin terjadi begitu saja. Bapak Ibu saya sarankan, kalau beli buah misalnya, contoh anggur saja. Kalau beli anggur, misal kita lagi tahu ada anggur merah, ada anggur hijau, ada anggur mungkin yang hitam ya. Sekarang saya pengen anggur hitam. Baik, kita belilah buah anggur hitam tersebut. Jangan hanya sekedar beli, tes di mulut kita, oh iya manis ya, selesai. Cerita sama teman saya tadi baru makan anggur. Itu sebatas hanya sekedar sebuah kulit informasi saja ya. Bapak Ibu coba pikir lebih jauh. Siapa yang buat anggur itu? Siapa yang buat kulitnya, dagingnya, cita rasanya, aromanya? Siapa yang tancapin di tangkainya? Mungkin buah-buahan ada di sini, Bapak Ibu sudah biasa melihatnya. Tapi kita bisa bayangkan anggur itu. Siapa yang tancapin di tangkainya? Dan ada nggak di antara kita yang pada saat sudah dipetik dari tangkainya bisa tancapin kembali? Dengan cara yang sama seperti awal. Pisang. Siapa yang buat kulitnya itu? Warnanya kuning jernih begitu. Dagingnya lembut seperti itu. Rasanya nyaman.
Dan siapa yang mengatur sisirannya pisang begitu rapi? Sayangnya kita kadang-kadang cuma sekedar memahami kulitnya. Oh iya, ini pisang, rasanya begini, sebatas itu. Tidak pernah berpikir siapa yang buat itu. Siapa yang menata dengan begitu rapinya. Siapa yang membuat durian dengan kulitnya yang tajam, dengan di dalam buahnya yang lembut. Begitu semuanya. Masuk ke buah-buahan, masuk ke hewan-hewan, masuk ke segala macam. Tidak mungkin kalau itu terjadi tanpa ada pencipta. Cuma kelebihan kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu sekalian, kita sudah dikerucutin. La ilaha illallah. Nggak usah cari-cari siapa Tuhan. Ada satu Tuhan namanya Allah. Dia menciptakan, dia mengurus segala macam. Ini secara akal. Secara akal lebih jauh lagi Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang menolak untuk beriman kepada Sang Pencipta Allah di muka bumi ini namanya orang ateis. Saya yakin di Amerika tidak asing temuin orang ateisnya. Nggak ada Tuhan itu. Ini semua terjadi begitu saja. Baik, orang ateis berargumen Bapak Ibu sekalian, di antaranya mereka bilang, kalau manusia ini penduduk bumi yang paling canggih. Yang paling canggih manusia. Mereka bisa buat peradaban kayak kita lihat sekarang, ada teknologi, ada handphone, ada pesawat, ada mobil, ada segala macam. Mereka anggap ini penduduk bumi yang paling canggih. Baik, kita sekarang semua manusia. Pertanyaannya kalau tidak ada pencipta, dan kita ini adalah penduduk bumi yang paling canggih, dari mana asal kita? Ada nggak seseorang di antara kita yang bisa membuat sehelai rambut saja? Sehelai rambut. Saya baca informasi di Amerika sini, kalau ada orang yang, maaf, kepalanya botak dan dia mau buat rambut, satu helainya $10. Kita lahir sudah ada rambutnya. Siapa yang buat rambut itu? Dan menancapkan di kepala kita? Atau apa andil kita? Kita sekarang ada sebuah sistem yang kita lihat di muka bumi ini, mau nggak mau harus kita lalui. Kayak misalnya haus, kita harus minum. Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan haus itu? Siapa yang ciptakan air ini? Begitu saja kan terjadi, tanpa ada yang membuat. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, rumah ini tiba-tiba bisa berdiri tanpa ada yang buat, tanpa ada yang gambar, tanpa ada yang susun komposisinya semuanya dari semen, pasir, tanah, dan seterusnya. Maka itu tentu secara akal kita sudah harus bisa berpikir, nggak mungkin nggak ada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bilang sama saya, Ustaz, kami sudah yakin kok ada Tuhan. Kenapa harus dibahas lagi? Permasalahannya nanti step by step diikutin Bapak Ibu sekalian. Kita akan sampai kepada sebuah poin, walaupun kita sudah, oh ya, saya sudah percaya ada Tuhan kok. Baik, mana buktinya? Buktinya ada nggak? Kalau misalnya Bapak Ibu sholat, sudah khusyuk belum sholatnya? Pada saat sedekah, sudah nggak perhitungan nggak di jalan Allah? Pada saat ada perintah, masih ragu nggak jalankan? Atau ada larangan? Ya, masih ragu nggak untuk menolak? Ya. Maka pertanyaannya, kenapa kita masih ada yang malas ibadah? Kenapa kita masih malas, ada yang masih mau melanggar pelanggaran-pelanggaran yang dilarang? Berarti belum yakin dengan Allah itu. Belum tahu. Makanya kita selalu kalau sholat menghayal. Karena belum faham masalah kalimat tauhid. Bapak Ibu tahu nggak, di zaman dulu, saya tidak tahu ya, kalau kita hidup di fase Mekah dulu, kita ini jadi siapa? Bayangkan kalau kita hidup di Mekah dulu, kampung yang kecil, padang pasir, ya belum ada teknologi kayak sekarang. Ada satu orang keluar nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi. Kira-kira Bapak Ibu jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Nah. Kalau jadi Abu Bakar luar biasa. Artinya ada orang datang tidak bisa baca, tidak bisa nulis, ngaku nabi dan harus diikuti. Kalau enggak kafir, coba bayangin. Sekarang Bapak Ibu Al-Quran sudah lengkap, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Islam sudah banyak masjidnya, banyak dai-dainya, gampang sekarang mengimani. Zaman dulu nggak gampang itu, gitu kan? Tapi bagaimana mereka para sahabat bisa ya meyakini itu, mereka bisa menjalankan? Karena memang mereka pelajari dari dasarnya. Nabi Muhammad SAW itu Bapak Ibu sekalian, 13 tahun di Mekah, belum ada perintah puasa Ramadan, belum ada perintah jihad, belum ada perintah haji. Itu semua di fase Madinah. 13 tahun pertama, bahkan 10 tahun pertama. Karena perintah sholat kejadian Isra Mi'raj itu di tahun ke-11. 10 tahun pertama, hadis Nabi SAW banyak fokus kepada Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkan dengan fikiran kalian, dengan lisan kalian, yakini dengan hati kalian, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalian akan beruntung. Artinya kembali semua ke Dia. Bagaimana cara memahami kalau Dia Tuhan? Ikuti utusannya. Nabi Muhammad SAW, kalau kita umat Islam, ada Quran turun, ikuti hukum-hukumnya. Subhanallah, kalau kita lihat wahyu, syariat Islam, semua yang diperintahkan baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, sedekah, baik semuanya. Dan digantungkan dengan kebaikan-kebaikan. Kita kalau dalami wahyunya Allah, oh ternyata ini baik nih.
Dan semua yang buruk-buruk yang memang dasarnya manusia juga tahu itu buruk. Kayak mukul orang, gunjing, fitnah, ambil haknya orang lain, durhaka sama orang tua, jahat. Semua manusia juga alami tidak suka itu. Maka Allah buat itu haram. Ada panduan yang menjelaskan masalah itu. Jadi sebenarnya secara akal dan rasional itu jelas. Lebih jauh saya jelaskan ini Bapak Ibu sekalian. Di muka bumi ini ada dua raja yang disebutkan di dalam Al-Quran yang pernah mengaku Tuhan. Tentu masih ada yang lain, tapi ini yang dikekalkan. Ya. Ada Namrud di zaman Ibrahim AS dan ada Fir'aun di zaman Musa AS. Dua-duanya ini, Bapak Ibu sekalian, punya kelebihan yang luar biasa. Apa kelebihan dua-duanya? Dua-duanya ini tinggi, gagah, putih. Secara fisik sempurna. Raja. Ya. Kemudian kaya raya. Keturunannya banyak. Pasukan perangnya nggak pernah kalah. Setengah dunia dikuasai. Namrud dulu berkuasa di Irak, di Babilonia. Seluruh Asia dikuasai oleh Namrud di zamannya dia. Datang sekitar sekian ratus tahun yang lalu, sekian ratus tahun setelah itu, datang Fir'aun. Berkuasa di Mesir dan seluruh Afrika dan Eropa di bawah kekuasaannya. Semua indikasi kekuasaan ada di tangan mereka. Dan gara-gara itu mereka ngaku Tuhan. Baik, coba kita masuk ke jendelanya Namrud ini. Bagaimana kehidupan dia sebenarnya? Namrud ini Bapak Ibu sekalian ngaku, saya Tuhan. Dan semua yang mengatakan dia Tuhan dikasih apa yang dia minta. Sampai seluruh masyarakat Babilonia percaya itu. Baiklah, dia Tuhan. Dikasih apa saja gitu. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi namanya Ibrahim alaihissalam. Kisahnya, waktu awal Namrud mengatakan dia Tuhan, hari pertama, malamnya dia mimpi. Kerajaannya semua kebakaran. Hancur. Lalu dia bilang, sama pengawal, sama penasihat-penasihatnya, bangunin semua. Apa takwil mimpi saya ini? Kata mereka, kami tidak tahu. Tapi kemungkinan ada satu orang yang bilang, malam ini ada bayi yang lahir di Babilonia, itu yang akan menghancurkan kerajaan Anda. Tiba-tiba Namrud keluarkan satu instruksi Bapak Ibu sekalian yang aneh sekali. Dia bilang, semua anak laki-laki yang lahir malam ini bunuh. Maka malam itu pun pasukannya bergerak. Ambilin semua anak-anak kecil. Kebetulan salah satu yang hadir penasehatnya dia namanya Azar. Azar ini ahli membuat patung. Dia ayahnya Ibrahim alaihissalam. Dia tahu kalau istrinya baru melahirkan dan anak laki-laki. Dia segera pulang, dia bilang sama istrinya, selamatkan Ibrahim ke hutan. Namrud sudah keluarkan instruksi aneh. Semua anak laki-laki yang lahir malam ini dibunuh. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa ke hutan. Namrud itu umurnya 30 tahun, Ibrahim masih bayi. Jadi selisih 30 tahun dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam tinggal di hutan sampai umurnya 40 tahun. Jadi semua nabi-nabi diutus di umur 40 tahun. Sebagian ahli sejarah mengatakan lebih kurang dari itu. Tapi kita ambil misalnya hadis yang menjelaskan nabi-nabi diutus di umur 40 tahun. Masuklah dia ke kota Babilonia, Allah perintahkan dia untuk membatalkan ketuhanannya Namrud. Selama 40 tahun, Namrud ngaku Tuhan, semuanya orang akui. Nggak ada yang pungkiri itu dari pengikutnya. Ibrahim alaihissalam datang ke tempat penyembahan mereka, sampai sekarang masih ada kayak biarahnya. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak sempat ke Irak, bisa sekarang mudah sekali di-share di Google, foto peninggalan kerajaan Babilonia. Itu kerajaannya Namrud. Sampai sekarang masih ada kuil-kuilnya segala macam. Orang kalau ke Irak salah satu tempat kunjungan bersejarah di situ. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, mereka punya seperti kuil besar, mengerucut kayak piramida tapi dia agak panjang-panjang batunya. Itu ada tangga kecil-kecil, tahu jauh ke atas. Di atas itu kayak tempat kotak saja. Dulu zaman Namrud ditaruh patung-patung. Namrud yang perintahkan, patung matahari, patung dewa lah ya. Mereka macam dewa atau patung ini ada yang ada dewa hujan, ada dewa rezeki, dewa kesehatan. Segala macam. Di tengah-tengah tempat itu ada patungnya Namrud. Mereka setiap hari, kalau mau dapat rezeki lah, berkah lah, segala macam, datang ke istananya Namrud. Minta-minta sama Namrud. Kalau tidak sempat, mereka boleh datang ke kuil itu. Sesuai dengan instruksi Namrud, mereka tinggal kasih sesajen. Kasih sesajen, maka dari situ mereka boleh minta apa saja. Malam itu, Bapak Ibu sekalian, orang lagi pada semua nyembah-nyembah patung berhala ini. Datanglah Ibrahim alaihissalam ke dalam kuil itu. Dia naik, di kuil ini yang ada yang jaga diistilahkan dengan orang suci. Jadi cuma dia yang boleh ambil sesajen dan dia yang taruh di patung-patung. Orang masyarakat biasa nggak boleh. Kalau masyarakat biasa datang, antar ke sana bisa kualat. Maka orang ketakutan semua untuk antar sesajen langsung kasih ke orang ini, gitu kan. Ibrahim alaihissalam datang untuk membatalkan ketuhanan Namrud. Dia datang langsung naik tangga, dia langsung datangin patung-patung itu. Dan apa Ibrahim lakukan alaihissalam? Orang semua lihat, belum pernah ada orang selain penjaga kuil yang berani dekatin patung. Ngantar sesajen saja itu takut, apalagi kalau datang tanpa sesajen. Ibrahim alaihissalam datang,
Tidak pakai ngomong banyak, beliau melihat ke patung itu, lalu lihat sesajennya, diambil sedikit sesajen. Lalu Ibrahim alaihissalam bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, bicara sama patung itu, apa kau tidak marah karena saya ambil sesajenmu? Tentu saja patung tidak akan bicara, ya. Tapi orang-orang selama ini berkeyakinan itu Tuhan. Maka Ibrahim alaihissalam melakukan hal lebih besar. Sesajen tadi dilempar ke wajahnya patung itu. Begitu kena, jatuh. Dari belepotan nih patung, makanya jatuh. Lalu Ibrahim alaihissalam bilang lagi, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apa kau tidak marah sama saya gara-gara saya lempar wajahmu? Tentu saja patung tidak akan nyaut kan gitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang menganggap lucu ceritanya gitu kan. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian, di zaman sekarang, banyak orang sembah patung itu. Dan kasusnya sama dengan itu. Bahkan tidak sedikit dari orang Islam pun, yang saya katakan tadi belum bertauhid, belum mengisahkan Allah, belum faham, mereka taruh patung di rumahnya. Nggak paham. Untuk apa patung itu? Untuk ngusir setan, atau untuk jaga rumah, untuk seni. Padahal sebenarnya patung ini bahaya sekali. Disembah selain Allah. Dan uniknya penyembah-penyembah patung ini, dia yang pahat, dia yang bentuk matanya, dia yang bentuk warnahi, dia yang berikan nama, dia yang pikul, taruh ke tempatnya, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas, Ibrahim AS pindah ke patung sebelah, dilakukan yang sama, patung sebelah yang sama, dikelilingi semua kuil itu. Sampai Ibrahim AS pindah ke sebelah kiri. Orang-orang semua saksikan, semua patung ini dihina sama dia. Setelah tiba di sebelah kiri, dari kanan tadi dia mutar, kata Ibrahim AS, wahai masyarakat Babilonia, sudah lihat apa yang kalian sembah? Ini patung, nggak ada sama sekali manfaatnya. Ini cuma buatan kalian, kalian yang pahat, kalian yang bentuk, kalian yang warnai, kalian yang berikan nama. Ngapain sembah-sembah ini? Saya ada Tuhan, namanya Allah. Dan kalau kalian mau saya tahu, saya utusannya, saya akan jelaskan. Orang-orang Babilonia sempat diam. Ada satu orang nyeletuk bilang gini, ini Ibrahim orang gila nih. Nggak usah dengar. Ngapain dia mau suruh kita pindahkan agama kita dari orang tua kita? Ditinggalkan Ibrahim AS. Ibrahim bilang, sebentar. Kalau kalian tidak mau dengar apa yang saya sampaikan tentang Tuhan Allah, saya akan lakukan tipu daya dengan patung-patung kalian. Mereka nggak pedulikan. Mereka keluar, Ibrahim tidak pakai tunggu. Malam itu juga. Keluar cari kampak, masuk lagi ke kuil. Tinggal penjaga kuil sendiri. Lalu Ibrahim AS pecah-pecahin tuh patung. Kepalanya dipotong, tangannya dipotong, hancur-hancurin. Dan Ibrahim AS mengambil potongan-potongan patung itu. Yang Ibrahim tidak hancurkan hanya patungnya Namrud. Raja mereka. Ditaruhlah kepala-kepala patung-patung itu. Dan kampaknya ditaruh di tangan patungnya Namrud. Berantakan semua di tempat ibadah. Yang penjaga kuil lihat, tapi dia pun punya pemahaman, dia punya dogma atau doktrin dia dalam dirinya. Kalau ini Tuhan, kualat nih. Mendekati saja kualat, apalagi menghancurkan. Dia ketakutan. Besok pagi masyarakat Babilonia mau datang sembah Tuhan-Tuhan mereka, dilihat berantakan semua. Mereka bilang, siapa yang buat ini kepada Tuhan kami? Karena penjaga kuil bilang, ada yang tadi malam tuh, yang anak muda namanya Ibrahim. Dipanggil. Hai Ibrahim, apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Dia bilang, kenapa tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Kan itu yang di ujung tuh. Patung besar. Tanya kalau dia bisa ngomong. Gitu kan. Maka dalam Al-Quran diceritakan mereka pun kembali ke dalam jiwa mereka sendiri. Iya ya. Kalau Tuhan pasti bisa bela diri dong. Kok nggak bisa gitu. Maka satu orang bilang, sekarang begini saja. Kita laporin Ibrahim ini kepada Tuhan kita terbesar. Namrud. Maka Ibrahim bilang, nggak usah repot-repot. Saya yang ke sana. Ibrahim pun pergi ke sana. Nah, ada satu tradisi waktu itu. Namrud ini kalau habis mandi pagi hari, Bapak Ibu sekalian, udah rapi, udah pakai mahkotanya, antara dia sama pengikutnya ada tirai besar. Kalau dia sudah siap, baru tirainya diangkat. Begitu diangkat, semuanya sujud. Wahai Tuhan kami Namrud. Orang berbondong-bondong datang kena. Begitu puji dia, minta apa dikasih. Datanglah Ibrahim AS dengan kelompok-kelompok orang-orang ini rame-rame. Begitu masuk ke dalam istana, diangkat tirai Namrud, semua orang sujud. Kecuali Ibrahim. Ibrahim gak sujud. Namrud kaget, 40 tahun tidak ada yang pernah bantah ketuhanan dia. Dia tanya, kamu ini siapa? Berani benar gak sujud? Lalu karena Ibrahim utusan Allah, dia mengatakan, wahai Namrud. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang berani panggil namanya Namrud. Tuhan Namrud. Gak ada yang berani panggil Namrud saja. Kalau minimal mereka panggil Raja Namrud. Ini Ibrahim AS mengatakan, wahai Namrud. Allah langsung suruh. Begitu dipanggil namanya Namrud tanpa Tuhan, tanpa Raja, orang semua angkat kepalanya. Ini manusia aneh ini. Belum pernah mereka temukan 40 tahun keyakinan ini. Kata Ibrahim, wahai Namrud, dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan? Kamu kan manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, punya 2 kuping, punya 2 telinga. Kamu juga lahir dari rahim seorang wanita. Sama dengan saya.
Kamu juga melalui proses bayi, anak-anak, kemudian kamu dewasa seperti sekarang tua, dan kau akan mati. Ada Tuhan namanya Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Itu ada Tuhan Allah. Dan ya, dia menghidupkan dan mematikan. Lalu kata Namrud, karena Namrud tidak mau dipermalukan, maka dia bilang, hai Ibrahim, kalau kau mengaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, maka saya juga bisa. Mau bukti? Kata dia, tentu saja saya mau bukti. Kata Ibrahim. Lalu kata Namrud apa? Tangkap tuh 2 orang. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap 2 orang yang lewat di depan istana. Siapa saja, bawa masuk. Maka ditangkaplah 2 orang, Bapak Ibu sekalian, dibawa masuk ke dalam istana. Begitu masuk dalam istana, kata Namrud, bunuh yang satu, biarkan pergi yang satu. Dan kasih apa saja yang dia minta yang satu itu. Maka yang satu dibunuh, yang satu dikasih hadiah. Sampai yang satu dikasih hadiah, puji-puji. Engkau yang mulia Tuhanku Namrud, kaulah betul sebagai Tuhan segala macam. Pergi. Kata Namrud apa? Lihat Ibrahim, saya bisa menghidupkan dan mematikan. Tentu ini kebodohan Bapak Ibu sekalian, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya. Gitu kan? Cuma akal-akalan dia. Nabi Ibrahim AS dapat wahyu dari langit. Jibril AS datang menyampaikan, hai Ibrahim, orang ini percuma. Kalau kau ajak dialog di dunia, di bumi, dia akan berakal-akal terus. Tantang dia di langit. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan bagaimana, tentu ini kisah-kisah ini disebutkan dalam surah Anbiya, ada surah Ibrahim menjelaskan masalah ini. Saya tidak bacakan semua ayatnya, karena nanti akan ada banyak ayat kita akan tadabburi, kita akan baca nanti. Saya berharap Bapak Ibu nanti buka HP-nya, buka program Al-Quran, terjemahannya juga dilihat. Kita akan bahas insya Allah 3 surah nanti, tapi saya ambil beberapa ayatnya saja. Surah An-Nahl, surah Luqman, dan juga surah Ar-Rum. Ya. Untuk menjelaskan masalah dalil wahyunya. Ini masih secara akal dan histori manusia. Maka Ibrahim AS pada saat itu Bapak Ibu sekalian bilang, hai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkannya di barat. Pertanyaan saya, apa kau bisa? Kalau mengaku Tuhan, coba pindahkan sekarang, ganti. Dari barat ke timur. Maka kata Allah SWT, fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir itu nggak bisa nyaut. Karena jengkelnya sama Ibrahim AS, maka dia bilang penjarakan Ibrahim ini. Lalu dia kumpul dengan penasihat-penasihat, lalu dia mengatakan, saya mau membunuh Ibrahim. Tapi saya nggak mau mati biasa, saya mau mati yang spektakuler. Yang tidak ada lagi orang yang bantah ketuhanan saya setelah itu. Maka setelah musyawarah ternyata didapatlah cara membunuh yang paling menyakitkan, membakar. Kalau dibakar, dari awal dibakar sampai dia mati, sakit terus. Gitu kan. Maka Namrud bilang, buat api terbesar di Babilonia yang belum pernah masyarakat lihat. Dibuatlah. Dengan sekian biaya, dengan banyak tenaga. Dan sampai sekarang, tumpuhan apinya Namrud masih ada peninggalannya. Di Babilonia masih ada. Dan Bapak Ibu kalau klik di Google ada semua itu. Gambar-gambar peninggalan kerajaan Namrud atau Babilonia. Yang jelas, dibuatlah api terbesar. Sampai dikatakan dalam beberapa athar, saking panasnya, kalau ada burung jauh di atasnya api itu lewat, tetap jatuh hangus. Karena panasnya. Sebagian sejarah menyebutkan api itu dibuat setinggi istananya Namrud. 30 meter api. Itu bakar manusia, ruangan 1 kali 1 meter, api sudah mati, terbakar. Tapi saking jengkelnya dia, dan supaya ketuhanannya tidak dibantah. Dan subhanallah, maha suci Allah, Allah selalu membuat orang-orang kafir seperti ini dibiarkan oleh Allah untuk menunjukkan kehebatannya, nanti baru Allah patahkan dengan hal yang kecil sekali. Seperti kita lihat nanti masalah ini. Setelah dibakar, Ibrahim AS dikeluarkan dari penjara, dibuka bajunya. Lalu dilempar dari jarak jauh. Mau dibakar ke api. Seluruh masyarakat Babylon dipanggil waktu itu. Sekian juta pasang mata menyaksikan kejadian tersebut. Ibrahim AS dilempar. Waktu dilempar, dia berdoa dengan kalimat yang mulia. Dia mengatakan, ya Allah, zat yang aku imani secara gaib. Yang aku yakin tapi tidak kelihatan. Aku yakin engkau telah menciptakan apa saja termasuk aku dan api ini. Maka jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah kekalkan dalam Al-Quran. Allah bilang sama api, hai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Ibrahim masuk ke dalam api. Ada satu kejadian unik di sini. Tidak ada teriakan, tidak ada jeritan, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Sekuat apapun manusia kena api, teriak. Orang kalau cuma digebukin mungkin masih bisa tahan. Tapi orang kena api susah. Pasti teriak, sekuat apapun dia. Nah ini orang semua bingung, kok nggak ada suara. Ibrahim tadi waktu dilempar masih hidup. Maka Namrud untuk menenangkan masyarakatnya dia mengatakan, oh Ibrahim sudah mati dari awal kena uap api saya. Orang percaya. Kata dia biarkan 3 hari. Dan di sekitar api ditaruh prajurit-prajurit pilihan. Kalau Ibrahim mau lari, dorong lagi ke dalam. Saking jengkelnya dia. Selama 3 hari Bapak Ibu sekalian, dibiarkan api tersebut. Setelah 3 hari,
Namrud suruh iklankan, panggil semua masyarakat Babilonia, saksikan. Kita lihat debunya Ibrahim. Matikan apinya. Mereka kaget pada saat itu waktu api dimatikan, karena tungkuhannya tinggi, dari jarak jauh bisa kelihatan. Ibrahim ada duduk di tengah-tengah tungkuhan mereka. Sama sekali nggak terbakar. Namrud bingung, semua orang bingung. Lalu Namrud bilang, oh Ibrahim terbakar kaku di atas tungkuhan saya, karena jari jauh, nggak terlalu jelas gitu. Waktu itu ada wahyu turun kepada Ibrahim AS. Jibril cuma bilang, hai Ibrahim, Tuhanmu suruh kamu jalan pulang ke rumahmu. Nggak usah buat apa-apa. Itu saja. Nggak ngomong, nggak apa. Berdiri pulang. Dan banyak nabi-nabi begitu Bapak Ibu sekalian. Diperintahkan sama Allah, mereka pun belum tahu apa yang akan terjadi. Tapi saking patuhnya kerjain. Sama kalau Bapak Ibu ingat kisah Nabi Musa, cambuk tongkatnya di Laut Merah. Nabi Musa belum tahu kalau air itu mau berdiri. Nggak ngerti. Lakukan aja. Seperti itulah. Nanti apa yang terjadi itu kuasa Allah. Seperti itulah. Maka Nabi Ibrahim AS bilang, berdiri. Pas dia berdiri, dia jalan, ternyata ini membantah statementnya Namrud tadi yang bilang Ibrahim terbakar kaku di atas tungkuan saya. Hanya dengan berdiri pulang ke rumahnya. Orang-orang juga jadi bilang semua, oh Ibrahim nggak mati. Berarti Tuhannya Ibrahim lebih hebat daripada Tuhan kita. Karena tidak bisa dibakar. Dibakar pun tidak bisa. Gara-gara itu Namrud pulang ke istananya Bapak Ibu sekalian. Bingung. Apa yang sedang terjadi nih? Dia semalam sudah nggak bisa tidur. Ibrahim ini manusia apa? Artinya sekarang setelah dibakar tidak mempan. Kira-kira kalau ditebas pedang masih mempan nggak? Kalau api saja nggak mempan, apalagi cuma pedang gitu. Nggak mungkin. Semalam sudah bisa tidur. Besok paginya Allah hinakan Namrud. Allah utus kepada dia lalat. Dalam hadis Bukhari jelaskan, lalat itu datang gangguin dia. Ribut di kepalanya. Jengkel, diusir-usir, pergi lalat itu. Datang lagi. Begitu terus. Teriak-teriak panggil pengawalnya. Hai pengawal, ini lalat, hilangkan. Kira-kira lalat mau dilawan pakai apa? 1000 pedang? Otot yang besar? Nggak bisa. Lalat satu ekor Allah utus. Datang, setelah Namrud capek, lalatnya masuk di lubang hidungnya. Terus sampai ke otaknya. Dan lalat itu dengan hikmah Allah tinggal 3 hari. Dia mau siksa Ibrahim 3 hari, Allah buat 3 hari begitu. Ini kisah nyata ini. Tiap sehari dia kesakitan, pukul-pukul, nggak makan, nggak minum, pokoknya kesakitan aja. Ya kita bayangkan kadang-kadang air saja nyelip di hidung kita, tersangkut di atas, sudah sakitnya luar biasa. Ini lalatnya di dalam. Setelah 3 hari Bapak Ibu sekalian teriak-teriak kesakitan, Namrud jatuh, mati. Waktu dia mati, orang-orang yang meyakini dia sebagai Tuhan ada di sebelahnya semua. Dan mereka lihat dengan mata mereka lalat itu keluar. Tersebarlah berita, Tuhan kita Namrud mati dibunuh oleh lalat. Bayangkan, orang yang sudah mengaku Tuhan 40 tahun, mati dengan seekor lalat. Kuasa Allah, gitu kan. Nanti kita baca ayat-ayatnya Bapak Ibu sekalian, Allah bilang, jalanlah kalian di muka bumi, lihatlah, belajarlah. Jangan, begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau berprestasi di sekolah, Bapak Ibu tanamkan kepada anak-anaknya itu, saya juga tanam kepada anak-anak saya berhasil. Saya pun dulu melakukan itu pada saat saya masih kuliah, Alhamdulillah berhasil. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang sudah sukses, orang yang juara di kelas, berhasil mengikuti, mengatur pola, mengikuti peraturan, kita akan sama dengan mereka. Berteman sama orang baik, kita jadi baik. Berteman sama orang sukses, kita sukses. Kita berteman sama orang malas, pengangguran, orang jahat, kita juga jadi seperti itu. Saya waktu di kelas di Madinah, Bapak Ibu sekalian lagi kuliah, saya pernah mengalami 2 masa transisi itu. Transisi pertama saya duduk di belakang sekali di kelas. Teman-teman saya di belakang ini pada tidur, dosen lagi ngomong, nulis-nulis kertas. Nggak ada kegiatan. Nggak ngerti apa yang disampaikan oleh dosen. Saya sambil dengar dosen sampai saya perhatikan perbuatan mereka. Terus beberapa hari kemudian saya pindah ke depan. Saya coba sama anak-anak yang rajin. Saya duduk dekat mereka, memang betul-betul auranya berbeda ini. Efeknya besar. Yang pada saat saya di belakang kemarin, saya juga ikut-ikutan mau malas. Waktu di depan, saya lihat mereka, dosen masuk, ditulis semuanya. Apa yang dia omongin, didengar, sampai 55 menit dosen keluar, itu mereka masih kejar lagi. Tadi apa itu? Masih dicatat, tertinggal. Jadi saya juga terikut seperti itu. Seperti itulah ya, keadaannya. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari Namrud adalah, kalau kita ikuti jejaknya juga, nggak ada Tuhan. Sama ujungnya nanti. Akhirnya akan sama. Sebagaimana Allah selamatkan Ibrahim alaihissalam, berarti orang beriman diselamatkan. Itu historinya. Dan sejarah manusia tidak akan bohong. Nggak bisa dibohongi sejarah. Dan itu akan terulang. Allah mengatakan, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah kalian temukan perubahan dalam sistem yang Allah sudah ciptakan. Nggak bisa berubah. Siang, malam, populasi manusia ini akan terus begini.
Bapak Ibu tahu nggak, air yang kita pakai sekarang ini bukan air baru loh. Air yang dari dulu pertama Allah ciptakan. Didaur ulang semua ini. Panas begini sekarang, mungkin kita kepanasan. Tahu fungsinya apa? Semua air di muka bumi menguap nih. Ditampung di awan, difilter, keluar lagi dari bentuk hujan. Kayak gitu. Jadi difilter lagi. Sampai kalau turun hujan, Nabi Muhammad SAW buka imamahnya. Beliau buka bajunya, sedikit membasahkan air. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, air ini baru turun dari rahmat Tuhannya. Maksudnya baru bersih nih air nih. Baru lagi turun sekarang, kita layak pakai gitu. Sampai kata Nabi SAW, kalau turun hujan, berdoalah. Karena rahmat Allah sedang turun. Gitu kan. Fakta-fakta banyak sekali misalnya itu. Begitu pula dengan Fir'aun, Bapak Ibu sekalian. Fir'aun 10 tahun Nabi Musa dakwahi. Fir'aun, jangan aku Tuhan, kamu manusia biasa. Enggak, saya Tuhan. Allah berikan banyak cobaan, tapi kita fokus ketiga. Cobaan pertama, Bapak Ibu sekalian, Allah perlihatkan kemahakuasanya kepada Fir'aun. Waktu Nabi Musa AS datang bilang, saya utusan Allah, jangan kau ngaku Tuhan, hai Fir'aun. Gitu kan. Maka apa kata mereka? Ini tiga agama, Yahudi, Nasrani, Islam tahu semua ini kisah Nabi Musa AS. Yang Ibrahim juga tadi tidak asing kisahnya. Gitu kan. Orang semua yang profetis tahu masalah ini. Maka kata Fir'aun, apa buktinya kalau kau utusan Allah? Kata Musa, saya punya tanda-tanda mukjizat. Tongkat saya nih, dilempar tongkatnya jadi ular besar. Bahkan dalam riwayat dikatakan ular itu berusaha menyerang Fir'aun. Sampai dia bilang, berhentilah hai Musa, kembali, ambillah. Jangan dia menyakiti saya. Nabi Musa AS keluarkan tangannya dari kantongnya, keluar cahaya yang terang, menyilaukan matanya Fir'aun. Fir'aun tidak mau beriman. Apa yang dia bilang? Kau penyihir. Dan saya akan tantang kamu, saya akan tantang penyihir juga. Kata Musa, ini bukan sihir, ini mukjizat. Untuk membuat kau taubat, sadar. Dan saya tidak butuh kerajaanmu kok. Kau beriman sama Allah, silahkan tetap jadi raja. Saya utusan Allah. Saya cuma sampaikan hukumnya. Hanya itu. Jalankan. Islam tidak pernah Bapak Ibu sekalian datang kepada kita. Kita masuk Islam lalu diambil harta kita semua. Nah, silahkan. Mau kaya, tetap aja. Silahkan. Yang penting halal. Ini konsepnya halal. Jalankan. Dan selalu halal lebih banyak daripada yang haram. Allah haramkan babi. Allah ganti sapi, ayam, ikan, kuda, kelinci. Banyak halal. Yang haram itu sedikit. Allah haramkan khamar, minuman keras. Allah ganti susu, madu, sirup. Banyak gantinya. Allah larang zina. Allah buka nikah. Kan ada solusinya. Bukan tidak ada. Gitu. Yang jelas Fir'aun panggil semua. Iklankan. Waktu itu dia bilang, hai Musa, kapan kita tanding? Kata Musa, hari zina. Hari zina ini bukan hari berzina ya. Zina dalam bahasa Arab, kalau zinatun pakai ta itu artinya perhiasan. Jadi Fir'aun punya satu hari besar waktu itu namanya hari zina. Hari itu dia keluarkan singgasananya di depan istananya. Semuanya singgasana itu permata-permata, mewah sekali. Dia pakai baju terbagusnya. Lalu masyarakatnya boleh datang minta apa saja. Sembah dia dikasih apa saja. Namanya hari zina. Kata Musa, hari zina kita janjian. Perang, tanding. Baiklah. Ya, kata Fir'aun, bagus kalau gitu. Kumpul semua orang dari Afrika waktu itu. Panggil iklanin semua penyihir. Datang semua penyihir-penyihir hebatnya Afrika waktu itu. Kemudian datang, lalu mereka bilang sama Fir'aun, hai Fir'aun, apa balasan kami kalau kami menang? Kata Fir'aun, kalian akan jadi orang dekat-dekat dengan saya. Kerja di kerajaan sudah selesai. Saya penuhi semua kebutuhannya. Lalu mereka sempat tanya, mana lawan kami? Kata Fir'aun itu 2 orang sana, Musa sama Harun, adik kakak. Gitu kan. Kata mereka, untuk apa kami semua datang ini? Beberapa riwayat menyebutkan ribuan penyihir. Bahkan ada yang menyebutkan puluhan ribu, sampai 10.000 orang. Untuk apa kita semua lawan untuk 2 orang itu? Kata Fir'aun, lawan dulu, bunuh aja 2 orang itu. Maka mereka bilang, hai Musa, kau mau tunjukkan duluan atau kami tunjukkan duluan? Kata Musa, silahkan tunjukkan duluan. Maka mereka pakai sihir namanya takhayyul. Merubah sebuah benda. Tempat tisu ini dengan kalimat sihir mantra bisa berubah jadi kayak apa. Ya, misalnya bergerak, jadi apa kotak, apalah batu bisa jadi ular segala macam. Tapi cuma mata manusia saja yang diganggu sama dia. Sebenarnya tidak ada itu. Namanya sihir takhayyul. Kata Allah, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengubah itu, tali-tali yang mereka lempar jadi ular-ular yang bergerak. Orang semua bersorak-sorak, hebat nih. Nabi Musa AS disuruh oleh Allah, Nabi Jibril datang, lempar tongkatmu. Dilempar tongkatnya Nabi Musa, berubah jadi ular besar. Dan sihir ini, kalau sihir takhayyul Bapak Ibu sekalian, ada orang demo di depan Bapak Ibu, lempar kayu jadi ular lah, apalah segala macam. Ini, kalau Bapak Ibu baca bismillah, pegang, kembali ke asalnya. Enggak akan berpengaruh, namanya sihir, cuma membuat begitu saja, mengganggu mata orang. Maka, penyihir-penyihir ini akhirnya beriman kepada Allah dan kepada risalah Nabi Musa gara-gara apa? Waktu Nabi Musa lempar tongkatnya berubah jadi ular besar, ularnya jalan, dan ularnya makan ular-ular kecilnya penyihir-penyihirnya Fir'aun. Makanya dalam Al-Quran diceritakan, maka semua penyihir Fir'aun sujud langsung. Kami beriman kepada Tuhannya Musa. Kata Fir'aun, bagaimana kalian bisa beriman? Pasti kalian diajar oleh guru kalian si Musa nih.
Bukannya beriman sama Allah, semua penyihirnya sujud dan beriman sama Allah, enggak, dia enggak mau. Datang cobaan yang kedua. Allah datangkan paceklik di Mesir. Kering, enggak ada air. Sampai sungai Nil pun habis airnya. Enggak ada. Bersekian tahun enggak turun hujan. Fir'aun sudah keluarkan duitnya, kerahkan semua pasukannya, idenya, segala macam, enggak bisa. Sampai sungai Nil dilemparin tumbal. Ya, enggak ada gunanya. Akhirnya Fir'aun bilang, panggil semua orang-orang yang bisa bawa air dari Afrika, atau utus orang ke sana, seluruh wilayah Afrika, datangkan, bayar walaupun mahal. Allah biarkan. Sampai terakhir, air sudah habis, Afrika pun kering. Sampai-sampai pasukan Fir'aun yang datang ambil air, itu mereka karena kehausan minum air ini di tengah jalan, tidak bisa air sampai di Fir'aun. Sampai pengikutnya ada satu orang bilang, pernah saja bawa satu gelas air. Ini Fir'aun, air terakhir. Setelah ini nggak ada lagi air. Nggak ada lagi air nih. Maka Fir'aun bilang, cari ide. Coba, nggak ada. Habis ide semua. Semua sudah kita lakukan. Ya, semua pawang, hujan, semua sudah habis. Nggak ada lagi. Nggak ada yang bisa kita buat. Kata mereka, ayo. Apa kata Fir'aun? Coba pikirkan. Ada satu orang bilang, tinggal satu yang kita belum lakukan. Semua sudah. Tinggal satu. Kata Fir'aun, apa itu? Anda belum meminta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu saja. Yang lain sudah semua. Maka kata Fir'aun, baik, panggil Musa. Musa kebetulan alaihissalam hidup di pinggir kota Kairo, Mesir. Itu sama pengikutnya orang-orang beriman, Bapak Ibu sekalian. Dan di situ, ada sumur, tapi Fir'aun tidak tahu. Untuk orang beriman. Datanglah Musa alaihissalam lalu berkata, kenapa Fir'aun? Dia bilang, hai Musa, kau tahu, kau katakan Tuhanmu bisa lakukan apa saja. Kata Musa, iya. Baik, sekarang Mesir lagi ditimpa paceklik, kering, nggak ada air. Minta, kalau Tuhanmu bisa turunkan hujan, minta pada Tuhanmu turun hujan. Kalau turun hujan, saya beriman. Maka Musa alaihissalam bilang di depan penasihat-penasihat Fir'aun, hai Fir'aun, betul nggak kau ucapkan ini? Apakah kalau Allah Tuhanku dan Tuhanmu menurunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Maka kata Fir'aun, tentu saja. Kalau hujan turun dari langit, setelah sekarang tidak tertahan begini, saya pasti beriman. Nah, ini semua jadi saksinya nih, penasihatnya. Di depan Fir'aun, Musa angkat tangan mengatakan, ya Allah, Tuhan yang telah menahan hujan untuk Mesir. Bahasanya jelas. Turunkanlah hujan sebagai tanda-tanda kebesaranmu agar Fir'aun dan pengikutnya bisa beriman. Belum Nabi Musa tutup doanya, turun hujan lebat sebulan penuh. Sampai sungai Nil penuh kembali, semuanya subur. Pertanyaan, apa Fir'aun beriman? Ya, tidak. Apa kata Fir'aun? Hati-hati dengan kalimat kufur seperti ini. Dia bilang, oh sudah saatnya hujan turun. Ada orang kadang-kadang begitu. Berobat ke dokter sana-sini, terakhir dia berdoa karena sudah tidak sembuh-sembuh. Habis sembuh pun, oh memang obat dokter itu hebat. Sudah beriman belum sama Allah nih? Obat itu cuma penyebab. Sebab kalau Allah mau kita sembuh, dokternya walaupun biasa, obatnya biasa, sembuh. Bahkan minum air hangat pun sembuh. Kalau Allah tidak mau kita sembuh, biar pakai dokter spesialis, mahal segala macam, nggak bakal sembuh. Masalahnya kita belum bertauhid sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kita menjadikan Allah nomor 30. Sekarang dokter ini, dokter itu, resep ini, resep. Sudah mentok, nggak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Nah, mestinya kan kita sebelum beraktivitas, berdoa sama Allah. Sebelum keluar rumah, sebelum makan, sebelum tidur, sebelum biologis. Semuanya itu, gitu kan. Maka tentu saja di sini maksudnya adalah kita bertauhid, kembali kepada Allah SWT. Baiklah, kita pindah ke contoh yang lain Bapak Ibu sekalian. Contohnya Darwin. Ya, Darwin ini seorang, tidak ada yang tidak kenal lah ya. Tuhannya ateis kalau bahasa saya. Bukan cuma ilmuannya, tapi Tuhannya ateis. Ateis tidak bilang ada Tuhan, tapi apa yang Darwin bilang semua dia katakan iya. Darwin ini saking tidak maunya beriman sama Allah, dia buat teori-teori palsu. Teori palsunya diantaranya manusia dari kerah. Saya dapat informasi di Amerika ini pernah terjadi. Saya tidak tahu di lokasi mana. Tapi ini saya baca di sebuah artikel ilmiah. Maksudnya ada informasi ilmiahnya. Kalau ada perselisihan terjadi antara pendukung Darwin ya, dengan orang-orang Nasrani tapi beriman sama Allah ini. Yang ini bilang ada Tuhan, ini bilang tidak ada Tuhan. Gitu kan? Yang ini bilang manusia dari kerah, ini bilang manusia dari Adam. Ribut nih. Dua kelompok ini sampai mau perang-perangan. Terakhir masuk ke pengadilan, hakimnya bingung gimana caranya memecahkan ini. Yang diperebutkan bukan materi, tapi keyakinan. Tiba-tiba hakimnya bilang, begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Maaf ibu-ibu ya, ini contoh saja. Jadi dia bilang begitu di pengadilan. Ya. Ternyata yang mendukung teori Darwin gak mau dibilang dari turunan kera. Padahal dia bilang manusia dari kera.
Gara-gara itu sidang ditutup, udah selesai, nggak usah. Udah jelas nggak ada yang mau ngaku keturunan kera. Kalau kita manusia tahu dari Adam, Adam diceritakan dalam surah Al-Baqarah dari tanah, dan seterusnya lah. Kisah panjang lebar diceritakan, malaikat disuruh sujud, segala macam, iblis nolak. Ada ceritanya panjang lebar diceritakan. Kita sudah tahu dari mana awal kita dan mana akhir kita nantinya. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, Darwin ini pernah dipermalukan oleh Allah dengan seekor burung merak. Dan sampai hari ini di bukunya masih ditulis itu. Dia meninggal, dia nggak ubah itu. Darwin ini suka buat ilustrasi-ilustrasi. Hewan darat, hewan udara, burung, dia bilang dari hewan darat. Lalu dia carilah kira-kira yang bisa berubah jadi burung itu. Akal-akalan dia tapi karikatur saja. Yang dia sering gambar kadal. Kadal ini nanti berubah punya sayap, lalu berubah jadi burung. Baik, hewan darat ini dari hewan air. Dikasihlah gambar sama dia ilustrasi ikan, keluar dari air, sisiknya gugur jadi kadal. Seperti itulah. Dan dia bilang ada beberapa komposisi di alam ini, seperti api, tanah, air, udara, ini nggak ada asalnya. Maka kalau murid-muridnya bilang, baik Darwin, kalau gitu ikan yang dari lautan, dari mana asalnya? Dia bilang dari tanah, tanah nggak ada asalnya. Udah, sampai situ doktrinnya. Gitu kan. Satu waktu dia penajaran mau mengajar ke murid-muridnya, dia lihat ada burung merak. Burung merak ini lewat di depannya, burung merak nggak nyerang dia, sama sekali nggak nyerang. Burung merak kan cuma datang, kepakin ekor dan sayapnya, keluarlah warna-warninya. Darwin bingung, ini hewan dari mana asalnya nih? Sebelum muridnya jawab, tanya, dia harus pikirkan duluan. Sampai dia meninggal, Bapak Ibu sekalian, ada tulisan di bukunya dia bilang, dan sampai hari ini bisa dibaca. Walaupun saya sarankan Bapak Ibu nggak usah baca bukunya, gitu kan. Dia bilang, saya terus muak kalau mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Dia bingung burung merak dari mana asalnya. Orang beriman sama Allah, mau burung merak, mau burung merpati, mau burung gagak, mau burung apa. La ilaha illallah. Semuanya ini tidak ada yang ciptakan dan miliki kecuali Allah. Dia bingung dengan burung merak satu ekor. Bagaimana dengan kalau dibahas yang lainnya gitu ya. Maka terbantahkanlah seorang tanda kutip di sini. Tuhannya orang-orang ateis pun tidak bisa jawab. Kita kasih contoh yang lain, ada satu filosof, pemikir dari negeri Arab ya, namanya Ihya Abul Madhi. Orang ini punya ribuan pepatah syair Bapak Ibu sekalian, semuanya nolak Tuhan Allah. Mana Tuhan kalian Allah? Perlihatkan kepada saya. Saya mau lihat, saya mau ketemu, saya mau ngomong. Dibantah semua sama dia. Terakhir subhanallah sebelum dia meninggal, dia susun 20 syair, 20 bait syair, semuanya membantah syair-syair dia sendiri. Dia bilang begini, Jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, benar-benar saya tidak tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya, makna kalimatnya adalah, kalau asal saya dari ibu saya dari siapa? Ibunya lagi. Ibunya dari siapa? Ibunya lagi. Siapa yang pertama nih? Ya, tidak beriman sama Allah. Kalau kita sudah tahu, ibu kita Hawa, ayah kita Adam. Selesai. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, sama saja. Mau orang Afrika, sama asalnya. Maka Bapak Ibu sekalian, dia bilang, "Fawajadtu amami at-tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu." Lalu saya lahir di muka bumi, saya temukan, dia bilang saya temukan ada satu sistem, saya mau atau tidak mau saya harus lalui. Dia bilang begitu. Jadi misalnya malam tidur ya, siang begini beraktivitas, lapar harus makan, minum harus haus harus minum. Ada perputaran, ada kehidupan. Fungsi-fungsi anggota tubuh, telinga mendengar, mata melihat, hidung menghirup, ya, kemudian bibir mengucap, lidah mengecap, tangan memegang, kaki melangkah. Ini semua ada fungsi dan tidak bisa dialihfungsikan. Kita nggak bisa melihat dengan kuping, kita nggak bisa atur, sudah sistem, mau nggak mau. Dia bilang saya dapat sistem di depan mata saya, mau nggak mau harus saya ikuti. Lalu dia bilang, dalam banyak syairnya diantaranya dia bilang, kalau seandainya, dia bilang saya tidak tahu, lastu adri, saya terjemahkan saja, dia bilang, kalau saya berbuat baik di muka bumi ini, siapa yang menjadi tolok ukur kalau itu baik dan siapa yang akan membalas saya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menjadi tolok ukur itu perbuatan buruk dan siapa yang akan menghukum saya? Saya tidak tahu. Dia bilang begitu di depan murid-muridnya di ranjang kematiannya waktu orang ini mau meninggal. Lalu dia bilang lagi, kalau seandainya orang-orang yang sudah mati sebelumku, ya, ada yang tahu di mana mereka, beritahukan kepadaku. Aku ingin tahu di mana mereka. Mana ayahku, mana ibuku, mana kakekku, kemana mereka? Adakah kehidupan setelah itu? Dan kalau mereka hidup, di mana mereka? Bagaimana keadaannya? Saya tidak tahu. Sampai terakhir teman-teman sekalian, dia mengucapkan kalimat waktu dia mau meninggal. Dia bilang, apakah teka-teki ini ada yang punya jawabannya? Lalu kemudian dia meninggal. Yang tadinya dia bantah Tuhan, sekarang dia sendiri nggak tahu dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, apa setelah kematian, dia tidak punya jawaban semuanya. Ini seorang filosof ini berarti orang yang akalnya cerdas sekali.
bisa mengalahkan manusia normal. Seperti itulah yang diistilahkan. Tapi meninggal dalam kondisi seperti ini, tidak tahu mana tujuan hidupnya, apa sasaran hidupnya, dari mana asalnya, apa nanti akhirnya, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kurang lebih masalah rasionalnya kalau ada Tuhan Allah, gitu kan. Sekarang saya harap kalau bisa buka program Al-Quran di HP-nya, kita tadabburi coba ayat-ayat Al-Quran. Tentu ayat Al-Quran semuanya mulia. Tapi saya coba pilih beberapa ayat Al-Quran yang Bapak Ibu tolong renungin ya sama-sama. Supaya bisa tahu apa yang Allah sebagai Tuhan yang kita yakini, itu menitip pesan kepada kita. Kita lihat dalam surah An-Nahl, surah nomor 16. Di ayat 3-nya, Allah berfirman, surah nomor 16 ayat 3. Saya berharap dengan terjemahannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yusyrikun. Dia Allah satu-satunya yang telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan benar. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Belum pernah ada yang mengklaim menciptakan langit dan bumi kecuali Allah. Allah memang yang mengklaim itu. Dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam sebuah ayat lain, Bapak Ibu sekalian, saya tidak sebutkan surahnya di sini, tapi kata Allah SWT dalam ayat lain, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di alam semesta ini ada Tuhan lain selain Allah, maka akan rusak semuanya. Dalam ayat lain juga dikatakan juga, "La dhahaba kullu ilahin bima khalaq, wa la ala ba'dum ala ba'd." Maka setiap Tuhan pasti akan membawa ciptaan-ciptaannya dan juga mereka akan berantem satu sama yang lain, berebut satu sama yang lain. Dan memang Allah sebutkan masalah itu. Ayat 4-nya, Allah mengajak berbicara kita manusia. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dialah yang telah menciptakan manusia dari mani. Orang berumah tangga tidak asing dengan masalah ini. Sperma atau mani itu baunya nggak enak. Dan dia gumpalan yang kalau tidak dibuahi tidak tumpah. Ya, untuk membuahi sel telur maka akan dibuang. Ya, perempuan pun yang menerima sperma ini dicuci sama dia, dibuang. Manusia dari situ asalnya, kita dari situ kata Allah. Allah menciptakan kalian semua manusia dari sperma, dari mani. Tiba-tiba dia menjadi pembantai yang nyata. Nggak ada Tuhan. Dari mana ini semua? Bantah. Karena dari sperma, Allah ciptakan dia. Ayat 5-nya, Allah ngajak kita berpikir. Wal an'ama khalaqaha. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Dan dia juga yang telah menciptakan binatang ternak untuk kalian. Lihat tuh ayam, lihat domba, lihat sapi. Dari mana itu asalnya? Jangan cuma tahu makan dagingnya Bapak Ibu sekalian. Pikirkan itu. Saya pernah kasih contoh di pengajian di Indonesia, saya kasih contoh juga Bapak Ibu sekarang. Sedikit kita keluar dulu dari ayat ini. Bapak Ibu sering lihat ayam ya, ayam kampung ya, terutama. Bukan ayam beras, karena ayam beras biasanya warnanya sama semua putih. Ayam kampung, lihat nggak warna kulitnya, warna bulunya. Ya, bagus ya. Coraknya ada merah, ada hitam ya, ada hijaunya, ya gitu ya, bulu ayam. Sekarang Bapak Ibu, kalau ada kesempatan untuk praktekin itu bagus. Kalau ada ayam kampung, satu waktu mungkin pulang di Indonesia, bawa mistar, penggaris, kemudian ayam yang masih hidup, dipegang, coba buka bulu itu, lihat sampai ke badannya dia, di tempat tertancapnya bulu, pakai mistar Bapak Ibu sekalian, taruh mistar, lihat sentimeter antara bulu sama bulu sama. Bulu satu ke bulu satunya, sama, sekian senti, sekian senti. Siapa yang tancapin itu di badannya ayam? Siapa yang buat coraknya itu? Siapa yang buat kokokannya ayam? Sebelum kita pikir ini jadi kari atau jadi ayam goreng ini. Itu gampang. Semua orang bisa tinggal goreng karin. Tapi dari mana ayam ini? Dan kenapa ayam itu tidak pernah habis? Selalu ada. Oh Ustaz, kan ada peternak ayam. Bapak Ibu sudah tahu ada survei penelitian sebagian ilmuwan. Ayam yang diternak oleh manusia itu sekian 00 sekian juta persen dari ayam yang hidup liar. Ada ayam banyak hidup di hutan di mana-mana, itu lebih banyak jumlahnya. Jadi manusia urus kecil sekali. Bapak Ibu lihat buah-buahan yang kita makan, yang kita taruh di perkebunan kita, itu sekian persen kalau dilihat dari satelit. Jadi hutan yang hidup liar, tempat yang tidak ada yang urus, manusia yang nggak urus itu lebih banyak daripada yang manusia buat perkebunan. Kita kelola kecil sekali. Ya, sawah kita di gunung itu cuma sebagian kecil. Yang lainnya ini semua banyak. Kan begitu. Jadi mesti kita berpikir Bapak Ibu sekalian. Ya. Kata Allah, binatang ternak kalian kami atau dia yang telah menciptakan. Padanya ada bulu yang menghangatkan. Bisa jadi jaket, bisa jadi baju. Ya. Dan berbagai manfaat.
dan sebagian dagingnya kalian makan. Ya. Ayat 6. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kalian juga memperoleh pandangan yang indah pada hewan ternak itu ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat pengembalaan. Ini kalau Bapak Ibu di sini ada peternakan, coba datang deh, atau bagi domba ya. Itu lihat bagaimana kalau lagi digiring sekian puluh ekor, sekian ratus ekor, mereka jalan sampai rame, nanti di tempat lapangan luas makan. Nanti kalau dikembalikan lagi, mereka juga ikut patuh domba itu. Maka Allah bilang, itu ada keindahan bagi orang yang beternak, itu dia tahu. Nikmat, dia merasakan kenikmatan. Allah bicara sampai ke hal yang mendasar kecil seperti ini. Di ayat ke-7, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan ia, hewan-hewan ternak, memikul beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya. Kata sebagian ulama, ini kuda dan keledai. Ya. Melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan diri kayak di atas gunung, lereng gunung, ya. Itu orang pakai kuda. Di negara kita juga di Indonesia masih pakai seperti itu. Sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di ayat ke-8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia telah menciptakan kuda, bagal. Bagal itu perkawinan antara kuda sama keledai. Biasanya bagal ini Bapak Ibu sekalian dipakai oleh raja-raja di istana hanya untuk perhiasan. Pakai dari istananya ke taman-taman. Bagal itu bagus sekali, bulunya lebat. Itu namanya bagal dalam bahasa Arab. Dia telah menciptakan kuda, bagal dan keledai. Jadi bagal perkawinan antara duanya. Agar kalian menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kalian tidak mengetahuinya. Ayat 9. Wa 'alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir. Walau sya'a lahadakum ajma'in. Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus. Ini Allah jelaskan. Ini loh saya menciptakan, saya menciptakan, saya menciptakan. Ini wahyu saya. Ini yang boleh, ini nggak boleh. Halal, haram. Saya kasih janji ini, saya kasih ancaman ini. Ya. Dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok, ada yang menyimpang. Hati-hati, jangan ikuti godaan syaitan. Dan jikalau dia menghendaki Allah, tentulah dia memimpin kalian semua ke jalan yang benar. Artinya Allah memberikan petunjuk kepada semua orang. Subhanallah, tidak ada manusia yang tidak datang kepada petunjuk. Cuma dia tidak jeli menangkap. Seperti Bapak Ibu kalau lapar, itu kan petunjuk dari Allah kalau tubuhmu sedang butuh nutrisi supaya kamu makan. Kita nggak mungkin lawan itu kan. Kalau kita ngantuk, berarti tubuhmu lagi butuh istirahat. Kalau kita haus, tubuhmu lagi butuh cairan. Kan gitu. Sama juga kalau kita mau tahu mana boleh, mana tidak boleh, kita butuh panduan. Ada wahyu yang turun. Kemudian ayat 10 Allah bilang, Allah ajak bicara kita dari langit sekarang tentang masalah hujan. Huwallazi anzala minas sama'i ma'a lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kalian. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian lagi menyuburkan tumbuh-tumbuhan. Dan pada tempat tumbuhnya kalian mengembalakan ternak kalian. Tadi waktu teman-teman panitia jemput saya sempat bicara kalau di negara ini kadang-kadang susah air. Lalu kemudian dibuatlah danau buatan menampung air hujan. Itu fakta. Bapak Ibu di sini berarti hidup dari situ. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Air hujan. Ayat 11-nya Allah ceritakan fungsi air hujan. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan-nakhila wal-a'nab wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Dia yang menumbuhkan bagi kalian dengan air hujan itu tanam-tanaman. Ada di antaranya zaitun, korma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu, benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkan. Mau belajar, dia jadi tahu kalau ada Tuhannya Allah. Ayat 12, bertubi-tubi Allah ingatkan kita. وَسَخَرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untuk kalian. Dan bintang-bintang ditundukkan pula dengan perintahnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Ini matahari tidak begitu saja terbit nih. Ada manfaatnya. Bapak Ibu bisa mengeluh gerah, tapi ini ada fungsinya. Ada fungsi. Manusia memang biasa begitu. Kalau dingin sekali mengeluh, panas juga mengeluh. Padahal semua ada fungsinya. Gitu kan. Ayat 13. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Dan dia menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kalian di bumi dengan berlain-lain macamnya dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mengambil pelajaran.
Ayat 14, Allah pindah ke lautan sekarang. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariyan wa tastakhriju minhu hilya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah satu-satunya Allah yang menundukkan lautan untuk kalian. Laut dan sungai sama. Agar kalian dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan. Allah bicara ini. Jadi Bapak Ibu jangan cuma beli ikan goreng saja. Tahu makan, oh ini ikan ini enak, ini enak. Dari mana ikan itu? Siapa yang buat matanya? Siapa yang buat siripnya? Kenapa nggak pernah habis? Allah bilang dia yang telah melakukan itu. Menundukkan lautan untuk kalian. Agar kalian dapat memakan. Artinya memudahkan kalian untuk memancing. Ya. Mengeluarkan darinya daging yang segar atau ikan. Dan kalian juga mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kalian pakai. Batu-batunya segala macam ya. Dan kalian melihat bahtera, kapal-kapal, berlayar padanya. Dan supaya kalian mencari keuntungan dari karunia-Nya. Supaya bisa dagang. Ambil ikan, pancing gratis, tinggal kasih, jual di pasar. Gitu kan. Dan itu semua agar kalian bersyukur. Sekarang Allah pindah lagi ke daratan. Ayat 15-nya. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dialah yang telah menancapkan gunung-gunung di bumi. Bapak Ibu lihat tuh gunung-gunung. Dari mana gunung-gunung ini? Sini banyak gunung-gunung batu kan. Siapa yang buat itu? Manusia cuma tahu bilang ini gunung selesai. Ambil hasilnya. Siapa yang buat gunung-gunung itu? Bahkan ada gunung-gunung Bapak Ibu sekalian yang luar biasa gitu. Saya sempat melihat beberapa cuplikan waktu semalam ya. Menjelang subuh, saya sempat melihat ada cuplikan tentang gunung-gunung yang raksasa di muka bumi ini. Ada gunung-gunung yang luar biasa gitu ya. Di daerah sekitar Pakistan, India, ini besar-besar gitu kan. Dan gunung-gunung ini luar biasa, sudah susah digambarkan. Ada yang batu, ada yang berapi, ada yang tanah dan segala macam. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kalian. Jadi supaya bumi ini bisa stabil, gunung-gunung itulah ya, yang jadi pakunya lah istilahnya. Dan dia menciptakan sungai-sungai di antaranya dan jalan-jalan agar kalian mendapat petunjuk. Ayat 16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia juga memberikan tanda-tanda jalan dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Jadi Allah yang membuat jalan-jalan setapak. Orang di gunung, di hutan, orang jadi tahu jalan. Allah kasih petunjuk itu, Tuhan yang kasih petunjuk dia. Sebagaimana Allah kasih petunjuk kita makan lalu mulut, melihat dengan mata, menghirup dengan hidung. Kita jadi tahu dan kita kalau langgar sistem itu kita jadi kacau semuanya. Kalau orang makan dengan mata gimana cara masuknya? Gitu. Ada sistem ini nggak mungkin begitu saja terjadi kalau nggak ada Tuhan. Ayat 17-nya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Maka mengapa kalian tidak mengambil pelajaran? Bapak Ibu tolong renungi ayat ini dan coba pikir apa yang saya bilang. Datangkan semua di benaknya Bapak Ibu sekarang apa saja yang disembah selain Allah. Apa saja? Patung, pohon, batu, api. Apa andilnya mereka dalam kehidupan kita? Setetes air yang kita minumkah? Di satu kali hidupan udara yang kita hirup? Tidak ada sama sekali andil. Makanya Allah bilang, bagaimana caranya? Apa sama antara Allah menciptakan dengan semua itu yang tidak menciptakan? Tapi sayang, kalian sedikit sekali mengambil pelajaran. Di ayat 18 kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi walaupun seseorang yang kita berbuat dosa sekian tahun, taubat diterima sama Allah. Maha Penyayang sekali. Kita kalau punya seorang pegawai, berbuat satu kali mencuri, mungkin sudah tidak akan diterima kerja lagi. Tapi Allah kita 50 tahun mencuri, taubat masih dimaafkan. Tidak ada kata-kata terlambat. Allah Maha Penyayang. Ayat 19. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Ingatlah Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian terang-terangkan atau lahirkan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sama sekali. Allah bisa tahu semuanya. Jangan hati-hati. Kata Umar bin Khattab, ketahuilah kalau matamu akan tertuju kepada sesuatu yang haram, sadar dan yakinlah kalau Tuhanmu lebih dulu melihatmu sebelum kau lihat benda itu. Kekuatan keimanan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat Bapak Ibu sekalian, sahabat Nabi, kalau sendal mereka putus, mengangkat tangan ke langit. Ya Allah, sendal saya putus, gantikan. Minta sendal sama Allah. Allah tidak akan lemparin sendal dari langit Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu kalau lagi sakit, ya Allah sembuhin saya. Allah tidak akan lempar obat dari langit. Ya Allah mudahin jodoh saya. Allah tidak akan lempar manusia dari langit. Ya Allah mudahin rezeki, Allah tidak akan lempar duit dari langit. Lalu bagaimana? Datang dalam bentuk signal atau sinyal ya.
Jadi kalau Bapak Ibu bilang, ya Allah sembuhin saya, nangis-nangis sama Allah di sholat tahajud misalnya. Lalu Allah kabulkan, dari mana kita tahu kalau sudah diterima? Besok ada teman datang ke rumah, atau kerabat ngobrol-ngobrol, tidak sengaja kita ngobrol, saya lagi sakit ini. Dia bilang, oh di sana ada dokter yang bagus. Kita ke dokter itu konsultasi cocok, resepnya cocok, sembuh. Apakah dokter sama resep yang sembuhin? Demi Allah bukan. Dokter cuma bisa resep, tulis resep, semoga lekas sembuh. Enggak ada pasti sembuh. Ya. Allah yang membuat itu. Tiba-tiba ada orang yang cenderung dengan kita. Kita minta jodoh sama Allah. Ada orang mendatangkan. Dan orang bohong kalau dia bilang tidak ada jodoh saya. Berapa banyak orang yang Bapak Ibu tolak. Yang tinggi datang ditolak, yang putih ditolak, yang hitam ditolak. Cerewet sekali. Dia yang paling banyak nolak. Tapi Allah masih sayang. Kasih lagi orang yang kedua. Tolak lagi orang yang ketiga. Dia yang cerewet. Allah kasih. Minta rezeki. Ada yang tawarkan kerja. Jadi tidak selamanya Allah tidak lempar duit, tapi Allah kasih peluang. Ada yang ajak bisnis. Orang kalau bilang, Bu, Pak, saya mau buka usaha nih. Saya mau buka restoran, saya mau buka toko, saya mau buka butik, apalah. Mau kerja sama nggak? Jangan langsung tolak. Renungi dulu baik-baik. Siapa yang gerakkan orang ini? Kenapa saya yang ditawarkan? Sambil minta petunjuk sama Allah, minta istikharah, salat 2 rakaat, supaya Allah betul nggak ini. Mungkin itu sinyal rezekinya ada. Ada orang telepon kita, ini saya mau jual mobil saya, kita lagi nggak ada duit. Nggak usah buru-buru bilang, enggak, saya nggak ada duit, nggak usah. Kenapa orang ini telepon saya? Sebentar, saya tawarin teman saya dulu. Siapa tahu teman kita beli dapat uang dari situ. Sinyalnya Allah datang. Gitu. Sama dengan orang berbuat dosa. Kita dibuat takut sama Allah. Kita kalau mau zina masuk hotel, ketakutan. Allah buat kita rasa takut. Padahal sebenarnya kita manusia biasa. Bisa jalan, bisa orang tidak tahu. Tapi Allah buat kita takut. Ada sinyalnya. Sadar, jangan. Diberikan peringatan. Mau selingkuh, istrinya telepon. Suaminya telepon. Ibu-ibu juga sama. Harus adil. Tidak boleh menyerang sesama jenis saya. Oh iya harus. Tidak bisa enggak. Karena memang terjadi dua pihak kan. Tapi biasanya begitu. Kalau kita mau buat perbuatan salah, Allah kasih sinyal. Tiba-tiba Allah buat kita dilihat orang lain. Berhenti enggak? Enggak. Pasangannya telepon, dimatiin HP, masuk hotel. Nanti Allah buat polisi datang gerebek banyak. Kejadian. Kalau tidak mau ditangkap, maka lebih besar peringatannya nanti. Jangan tunggu peringatan besar baru mau tobat. Gitu. Lebih besar dari lain, Pak ya? Saya nggak bicara itu. Kita sedang mentaburi ayat ini. Baik. Selanjutnya, kita tinggal 4 ayat di sini. Ayat 20-nya, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. Sementara berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun. Sedangkan berhala-berhala itu sendiri dibuat oleh orang yang mereka sembah-sembah itu. Ayat 21, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Berhala-berhala itu benda mati dan tidak hidup, patunglah, pohonlah, segala macam. Dan berhala-berhala tidak mengetahui bilakah penyembah-penyembahnya akan dibangkitkan. Ayat 22, Allah tekankan sekali ini, ilahukum ilahun wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, satu Allah. Ini tauhidnya. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Baik, kita pindah sekarang ke surah yang lain. Yang menguatkan saja ya. Sebenarnya surah ini sudah cukup kalau kita bahas. Kita kuatkan, kita buka sekarang surah Ar-Rum. Surah nomor 30 ya. Ya, kita mulai ayat 8. Ayat 8. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah ajak kita berfikir. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Manusia fikir dari mana asal kita? Kita lahir tiba-tiba ada ibu, ada ayah, ada udara, ada air, ada semua. Semua fasilitas sudah ada. Dari mana ini? Allah suruh kita berfikir. Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang sudah ditentukan. Ini ada ajalnya. Semua akan hancur. Dan sungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Lalu Allah ajak kita berfikir. Kenapa harus mengingkari Tuhan? Coba menyebarlah di muka bumi. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim
Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha. Wa atharul arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa ja'atuhum rusulun bil bayyinat. Fama kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita orang-orang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengelola bumi serta memakmurkannya lebih banyak daripada apa yang telah mereka makmurkan. Dan Allah datang kepada mereka Allah datangkan kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berbuat zalim kepada mereka, akan tapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Bapak Ibu tahu, saya lihat cuplikan di YouTube, ada fotonya juga, beberapa ilmuwan dari Rusia kaget waktu mereka gali dalam tanah, mereka menemukan ada sisa-sisa nuklir ya, yang ada dan diyakini itu sekian juta tahun yang lalu. Dan bukan mustahil menurut para ilmuwan sekarang, kalau ada banyak bangunan-bangunan ditemukan besar-besar gitu kan, itu bukan mustahil manusia dulu memang sudah sampai pada tingkat mereka sudah mencapai masa kita, bahkan lebih. Teknologi sudah sangat maju. Cuma mereka hancur karena Allah binasakan mereka, karena kekufuran mereka, lalu manusia kembali lagi ke masa purba, lalu kita mulai lagi merangkak sampai ke era sekarang. Karena tidak mungkin, yang mereka temukan ini adalah yang tercanggih dari biji-biji nuklir yang ada sekarang. Dan jumlahnya banyak sekali, ada fotonya, lengkap semuanya itu. Itu bisa ditulis itu ya, bisa dilihat kalau penemuan masalah nuklir di zaman dulu ya, purbakala. Ditemukan juga banyaknya tembok-tembok dan bangunan-bangunan raksasa yang ada di bawah lautan ya, yang mereka bagaimana bisa bangun kalau secara akal saya susah di zaman sekarang. Tapi itu terjadi. Allah bilang, tidakkah kalian mereka keliling di muka bumi lalu lihat peninggalan umat-umat sebelum kalian. Saya tidak tahu kalau dari sini, tapi dari Indonesia kebetulan kami bimbing umroh. Kalau saya bimbing umroh biasanya saya suka umroh plus. Jadi kayak umroh plus Aqsa, umroh plus Spanyol, ya umroh plus Turki. Tujuannya itu untuk memberikan sejarah wilayah itu. Di antaranya kalau kami bimbing umroh untuk Palestina ke Aqsa, itu biasanya di bulan Desember. Ya. Itu pasti masuk ke Jordan dulu. Dan di Jordan itu ada satu kota tua namanya Petra. Bapak Ibu bisa ketik di Google kota Petra, fotonya banyak. Kota Petra itu sebenarnya sebagian ahli sejarah meyakini tempatnya kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Dan itu mereka betul-betul seperti Al-Quran ceritakan. Jadi kalau tiba di sana biasanya saya bacain ayat-ayat tentang kaum Thamud. Mereka itu diantaranya menjebol gunung-gunung batu jadi rumah. Dan itu kita bisa lihat kota yang sangat, kalau saya melihat ya, kota itu sangat mewah. Cuma memang bangunan lama gitu ya. Sudah banyak hancur-hancur, tapi masih bisa dilihat kemewahannya gitu. Luas sekali kota itu, besar. Gitu. Nah itu kita lihat bagaimana kebesaran kemahakuasaan Allah. Mungkin teman-teman tidak asing juga dengan Fir'aun, piramidanya Fir'aun di Mesir. Masih ada muminya Fir'aun yang Allah kekalkan. Gitu kan. Dan masih banyak peninggalan Namrud di Babilonia dan yang lainnya. Masih banyak. Allah suruh kita keliling untuk melihat itu. Kita pernah mimpi dan kita bisa rasakan kan. Begitu bangun tidur baru kita tahu ini cuma mimpi. Seperti itulah kita kalau mati nanti Bapak Ibu sekalian. Oh, cuma seperti ini ya. Seperti orang bangun dari tidur. Dan sebagaimana kita lahir di muka bumi ini, buka mata sudah ada semua. Begitu juga nanti kita mati. Begitu juga dunia, begitu ada akhirat. Makanya pernah ada satu orang Arab jahiliyah, Quraisy, datang membawa kepada Nabi SAW tulangnya unta yang sudah lama, ratusan tahun sudah. Diambil, dihancurin sama dia, dilempar ke wajah Nabi SAW. Dia mengatakan, "May yuhyil idhama wa hiya ramim." Hai Muhammad, siapa yang bisa hidupkan kembali tulang-tulang ini setelah hancur begini? Maka Allah bilang, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakanlah hai Muhammad, yang telah menciptakan dia pertama kali, tulang-tulang itu akan menghidupkannya kembali. Nggak ada yang mustahil. Jadi kan. Kemudian dikatakan ayat 12, "Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun." Dan pada hari kiamat nanti orang-orang yang berdosa terdiam putus asa. Yang kafir-kafir kepada Allah pasti menyesal. Ayat 13, "Walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a'u wa kanu bi syurakaihim kafirin." Dan sekali-kali tidak memberi syafaat, tidak ada pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, dan mereka mengingkari berhala-berhala itu pada hari kiamat. Ayat 14, "Wa yauma taqumus sa'atu yauma idzin yatafarraqun." Dan pada hari kiamat nanti terjadi di mana mereka manusia dibangkitkan berkelompok-kelompok. Ayat 15, "Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudhatin yuhbarun." Adapun orang-orang yang mau beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh. Amal saleh semua perintah yang disuruh kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Dan mereka akan masuk ke taman-taman surga dalam keadaan gembira. Ayat 16,
Wa ammal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati fa ulaika fil 'adzabi muhdarun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami Al-Qur'an serta mendustakan menemui hari akhirat, enggak ada tuh kebangkitan, enggak ada surga dan neraka, maka mereka akan tetap di dalam siksaan atau neraka. Ayat 17, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu kamu berada di subuh hari. Artinya pagi dan malam semuanya selalu ikuti hukum-hukum Allah. Ayat 18, Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Dan baginya segala puji di langit dan di bumi dan di waktu kalian berada pada petang hari dan di waktu kalian berada di waktu siang hari. Kita sekarang masuk ayat 19, ayat 20 sampai beberapa ayat ke depan. Ini Allah mengajak lagi kita berfikir tentang penciptaannya. Allah bilang, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Dialah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Makna kalimat mengeluarkan yang hidup dari yang mati seperti telur. Telur itu cair. Kita bisa pecahin, goreng. Tapi kalau dibiarin dan dijaga atau diperang oleh induknya, maka bisa jadi anak ayam. Bisa pecah, bisa jadi anak makhluk. Bisa bergerak, bisa berkokok, bisa berkembang biak. Dari yang dikeluarkan yang hidup dari yang mati. Dan dia juga bisa mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Yang mati dari yang hidup artinya seperti kalau misalnya kulit kita luka. Ya. Maka rusaklah kulit tersebut. Kita kan hidup ya. Begitu kita luka, kulit kita yang luka tadi mengering keluar. Yang mati itu dikeluarkan dari yang hidup. Dan dialah yang telah menghidupkan bumi sesudah matinya. Turun hujan, tadinya gersang, tiba-tiba jadi subur. Dan seperti itulah kalian akan dikeluarkan dari kubur. Begitu kalian akan dibangkitkan nanti. Mulai ayat Allah ajak kita berfikir. Ayat 20. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia telah menciptakan kalian dari tanah. Adam alaihissalam. Kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak. Ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untuk kalian istri dari jenis kalian sendiri, manusia sama manusia, supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya, terpenuhi kebutuhan. Istri memenuhi kebutuhan suami, suami memenuhi kebutuhan istri, gitu kan. Dan juga dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Ayat 22, wa min ayatihi ya. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatukum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah ia menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa kalian. Bahasa kita bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apalah ya. Di Indonesia saja ada berapa bahasa kita? 6.000-an. Ada 13.000 pulau, 13.000 pernah saya pelajari, ada 6.000 bahasa. Saya pernah ke Irian, Bapak Ibu sekalian, antara kampung sebelah ke kampung sebelah beda bahasa. Ada jutaan bahasa di muka bumi ini. Dari mana bahasa ini? Allah bilang, dan lainnya bahasa kalian, dan warna kulit kalian, tanda-tanda kebesaran Allah. Ada putih, ada hitam, ada sawo matang, ada kemerah-merahan, dan seterusnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mengetahui, maksudnya mau belajar. Ayat 23, wa min ayatihi, dan juga tanda-tandanya, tanda kekuasaannya, manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli, inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah tidur kalian di waktu malam dan siang hari, dan usaha kalian mencari sebagian dari karunia-Nya, munculnya ide-ide untuk bisnis, untuk mendapatkan pendapatan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau mendengar. Di ayat 24, wa min ayatihi, lagi Allah ingatkan tanda-tanda kekuasaannya, yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya dia memperlihatkan kepada kalian kilat. Kita biasa lihat kilat untuk menimbulkan ketakutan supaya tahu ada pencipta. Dari mana itu kilat? Dan harapan, berharap agar Allah maafkan kalau punya salah, berharap memberikan rahmatnya. Dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah mati. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalnya. Ayat 25, wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amrih thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan iradatnya, dengan keinginannya.
Kemudian apabila dia memanggil kalian satu panggilan dari bumi, maka kalian akan keluar dari kubur. Maksudnya nanti hari kiamat trompet sangkakala ditiupkan, bangkitlah semuanya. Ayat 26, walahu man fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kepunyaannya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi, semuanya hanya tunduk kepadanya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita fahami kalimat-kalimat begini tauhid, kita tidak perlu bergantung pada makhluk. Tidak perlu takut ya, pada makhluk. Kita harus takutnya kepada Allah. Sampai dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, siapa yang takut kepada Allah, Allah akan buat semuanya takut kepadanya. Ya, jadi Allah SWT yang tundukkan itu. Ayat 27-nya, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Dan dia yang telah menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali nanti hari kiamat, dan menghidupkan kembali itu lebih mudah baginya. Menghidupkan kembali lebih mudah daripada menciptakan awal. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Ini tentunya ayat-ayat, tentu masih ada ayat yang lain. Kita pindah ke surah yang terakhir. Ya, yang saya ingin jelaskan surah Luqman. Ini cuma 2 ayat saja kita ambil di sini. Ayat 10 dan ayat 11. Ya. Ini tadabbur ayat kita yang terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Luqman. Ayat 10 ayat 11. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'an fa ambatna fiha min kulli zawjin karim. Dan dia satu-satunya yang menciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya. Kira-kira kalau bangunan ini tidak punya tiang, rubuh gitu kan. Bagaimana langit itu berdiri tanpa tiang? Fikir hai manusia. Jangan cuma seperti ya orang yang tidak mau memikirkan, ya orang kafir. Sampai Allah menggambarkan seperti hewan ternak, digiring kemana iya. Enggak, manusia diberikan akal sehat. Harus berpikir. Kata Allah, lihatlah, dia menciptakan langit tanpa tiang yang kalian lihat. Dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi. Supaya bumi tidak menggoyangkan kalian. Supaya kita stabil. Dan memperkembangbiakkan padanya segala jenis hewan atau binatang. Dan kami turunkan air dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Lalu Allah ayat 11-nya menantang kita teman-teman sekalian. Allah mengatakan, "Hadza khalqullahi, fa'aruni madza khalaqal ladina min dunih, balidh zalimuna fi dhalalin mubin." Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Maka perlihatkan olehku, oleh kalian, kepadaku kata Allah, apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kalian selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata. Teman-teman tahu subhanallah yang sekarang selalu mengadakan penelitian di angkasa, ya, di lautan, di atas darat. Sampai kadang-kadang ilmuwan teman-teman sekalian meneliti satu jenis hewan sekian tahun. Hanya meneliti tentang sistem pencernaannya, pertahanan dirinya, segala macam. Dan kebanyakan mereka ateis. Pernah ditanya kepada beberapa ulama, kenapa kebanyakan ilmuwan ini orang ateis, bukan malah muslim? Padahal muslim bisa baca Al-Quran. Maka jawaban mereka ilmiah sekali. Mereka bilang, karena orang Islam sudah yakin dengan Tuhan. Dia nggak adakan penelitian pun sudah tahu ini la ilaha illallah. Nggak ada yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus, yang memberikan rezeki, yang memusnahkan kecuali Allah. Itu konsep dasar agama. Anak kita kecil pun kita ucapkan itu. Orang masuk Islam syaratnya itu. Kata Nabi SAW, siapa yang akhir kalimatnya itu mau mati masuk surga. Kan gitu. Mereka tidak paham, makanya Allah biarkan mereka terus melakukan penelitian. Dan ujung-ujungnya mereka mengatakan luar biasa. Mereka bisa berpikir sebenarnya luar biasa. Bagaimana bisa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi? Sampai berapa banyak ilmuwan ateis masuk Islam? Yang lihat cahaya dari Ka'bah dari atas satelit lah, yang lihat inilah, yang lihat itulah, yang dengar suara azan, aneh-aneh. Tapi itu kuasa Allah SWT. Karena mereka belum yakin. Gitu. Kalau Bapak Ibu sekarang saya tinggal menekankan saja tentang pemahaman masalah itu. Baik, izinkan saya Bapak Ibu sekarang menutup dengan penjelasan. Saya beriman kepada Allah Ustaz. Cuma saya ingin tahu Allah itu ada di mana dan kenapa Allah tidak kelihatan. Ini sering ditanya juga oleh orang ateis, mana Tuhanmu, kenapa nggak kelihatan? Ya. Jawabannya Bapak Ibu sekalian, Allah ada di atas langit. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma stawa 'alal arsy. Allah bersemayam di atas langit. Dan ada dalam hadis Bukhari, pernah seorang laki-laki lewat bersama sahaya perempuannya. Lalu kata Nabi SAW, sebentar, saya mau tanya hamba sahayamu ini, boleh nggak? Kata orang itu silahkan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Tanya kepada perempuan itu. Perempuan itu bilang, Allah di atas, di langit. Gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata orang itu, Anda adalah utusannya.
Maka kata Nabi SAW, bebasin budakmu ini karena dia orang beriman. Kita tahu juga hadis tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi. Turun berarti dari atas, ya. Seperti itulah. Dan juga dalam banyak ayat Al-Quran, ya, kata Allah SWT, "Tsumma ya'ruju ilaihi." Para malaikat mereka diciptakan dan naik turun bertemu dengan Allah. Langit itu punya pintu-pintu, ya, yang mereka naik turun melaporkan ya amal. Seperti dalam hadis juga disebutkan hadis lain, kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat bergilir menjaga kalian. Ya, yang pagi sampai sore lapor ke langit. Kemudian turun lagi, malaikat yang lain mengganti sampai besok pagi juga begitu. Jadi memang Allah SWT berada di atas langit sana. Tapi dia maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui dengan keluasan ilmunya. Bahkan Allah mengatakan Allah mengetahui daun yang jatuh dari pohonnya. Di mana dia jatuh, kapan dia jatuh, dari tangkai yang mana, ranting yang mana, semua Allah tahu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa ratbin wa la yabsin illa fi kitabim mubin." Enggak ada selembar daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu dari pohon mana. Tidak ada biji yang basah atau kering di dalam bumi kecuali Allah tahu di mana posisinya. Semuanya Allah SWT tahu masalah itu. Jadi jelas-jelas di sini Allah SWT memang Maha Kuasa. Kemudian kenapa Allah tidak kelihatan dan kita tutup dengan ini Bapak Ibu sekalian? Adalah jawabannya pada saat Bapak Ibu sholat. Kalau Bapak Ibu sholat kita mengucapkan Allahu Akbar. Makna Akbar ini bisa menjelaskan kepada kita. Allah itu Maha Besar. Jadi Indonesia juga sudah pakai istilah Maha. Bahasa Arab juga gitu, Akbar. Sebenarnya bahasa Arabnya besar, Kabir. Tapi kalau Maha Besar, Akbar. Gitu kan. Kenapa kita bilang Allahu Akbar? Karena memang ada rinciannya itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Allah tidak terlihat sekarang di dunia karena Allah sangat besar. Tapi semua fakta tadi yang sudah kita jelaskan dari awal secara akal sampai dalil-dalil Al-Quran kita tadaburi memang membuktikan dia ada. Kita bisa mengetahui dan merasakan itu. Baik, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini, yang kita tinggali sekarang, ibaratnya dibandingkan dengan langit pertama di atas kepala kalian. Ini langit pertama namanya. Nah, dalam surah Al-Mulk Allah jelaskan di ayat 3-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit. Tibaq itu bersusun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumi di bawahnya. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi kalian dibandingkan langit di atas kepala kalian yang pertama ini seperti cincin dibuang di padang pasir. Jadi biar Bapak Ibu putar-putar dari Amerika, dari Saudi, dari ke Indonesia, nggak bakal lihat ujungnya langit. Ada yang pernah lihat ujungnya langit? Kalau ada yang pernah lihat, bilang, sampaikan. Biar kita mau lihat, gitu kan. Tak akan pernah. Karena memang kita seperti cincin dibuang di padang. Dan ini terbukti secara ilmiah. Dalam hadis dibahasakan seperti cincin dibuang di padang pasir, berarti tidak terlihat. Kalau secara ilmiah terbukti. Semua ilmuwan sepakat Bapak Ibu sekalian, bintang-bintang yang miliaran jumlahnya di atas langit, di atas ini, di atas bumi ini, itu berada di bawah langit. Orang-orang ateis pun yakin itu. Sampai mereka mengatakan, tidak mungkin manusia ada yang bisa menjamah langit dengan tangannya. Orang dari sini saja ke matahari jauhnya luar biasa. Saya pernah baca buku anak saya kelas 2 SD di Indonesia. Kadang-kadang sebelum mereka pergi sekolah, saya duduk ngobrol. Tanya mau belajar apa gitu. Saya pernah pas baca IPA, pelajaran IPA, babnya alam semesta. Ada satu paragraf mengkritik saya di situ. Judulnya, isinya begini. Jarak antara bumi sama Pluto, itu secara ilmiah adalah 274 tahun kecepatan cahaya. Artinya gini rasionalnya, ini satu matahari loh sama kita. Pluto satu matahari sama kita. Jaraknya 274 tahun kecepatan cahaya. Berarti kalau kita kirim ilmuwan bayi, astronot misalnya, ya, dan dia meninggal di umur 70 tahun, belum sampai di Pluto, sudah mati. Jaraknya jauh sekali. Dan ada satu dosen UI, teman dekat saya beliau, semoga Allah jaga, beliau bilang sama saya, Ustaz sudah tahu belum? Ternyata secara ilmiah sekarang terbukti matahari bukan cuma satu. Di alam semesta ini banyak matahari. Dan matahari itu ada sama planet-planetnya. Dan sekian juta tahun jaraknya kalau mau dihitung tahun dari bumi. Ada apa di sana tidak tahu, manusia belum tahu. Sebatas itu. Semua ini miliaran bintang-bintang berada di bawah langit pertama. Kata Nabi SAW, di atasnya langit kedua besarnya, digabung antara langit pertama sama bumi, dibanding langit kedua di atasnya, seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit ketiga juga begitu. Langit 2, 1 dan bumi digabung seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit 4, 3, 2, 1 dan bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Sampai langit 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 lapis langit dan 1 bumi dibanding langit ke-7 seperti cincin dibuang di padang pasir. Kalau kita tanya Bapak Ibu sekalian, diri kita sekarang ada di mana? Gitu. Kita seperti, bukan cuma debu ya, sekian juta miliaran lebih kecil daripada debu. Bapak Ibu kalau lagi umrah atau lagi haji,
Ingat-ingat saja, mudah-mudahan Allah ingatkan kalau lagi umrah atau haji, pas ke Masjid Nabawi di Madinah, kalau dari belakang masjid ya, dari belakang masjid, itu di sisi kanan, sebelum pas mau masuk di pagar masjid, di tembok masjid itu, bukan fisik masjidnya ya, pagar temboknya, sebelah kanan ada pameran Asmaul Husna. Tidak besar tempatnya, gratis masuk. Kalau orang Indonesia ada mutawifnya, ada tulidernya bahasa Indonesia. Kalau orang bahasa Inggris ada bahasa Inggris. Dalamnya itu cuman ilustrasi-ilustrasi. Jadi misalnya kayak ada gambar, ini loh bumi, matahari itu seperti ini. Besarnya begini perbandingannya. Kemudian kita jalan lagi, foto-foto asli dari bintang-bintang. Ini lihat di bintang-bintang, saking banyaknya sudah sampai seperti butiran pasir. Dan ini besarnya satu bisa lebih besar daripada bumi. Kita bagian daripada itu. Masuk lagi ke dalam, ada banyak cuplikan film tentang kemahabesaran Allah. Kayak lahar yang meleleh dari gunung, jatuh ke lautan, kemudian ombak-ombak di lautan, burung-burung yang berterbangan, ikan-ikan yang banyak. Luar biasa. Kita disuruh lihat kemahabesarannya Allah. Masuk lagi ke dalam, ada semacam layar bioskop besar. Itu kita berdiri, durasi cuma mungkin 1 menit ya. Itu diambil kamera, dikasih contoh kamera, ada orang lagi mengaji di Masjid Nabawi, ditarik 10 meter. Ini orangnya begini nih besarnya. Ditarik sampai 100 meter. Itu manusia yang sudah tidak kelihatan. Sudah mulai kelihatan cuma masjidnya itu pun kecil. Ditarik sampai sekian. Sampai miliaran kali. Kalau ditarik, itu sampai sudah bumi ini, sudah bukan lagi pasir ya. Lebih kecil daripada itu dibandingkan bintang-bintang ini semua. Dan itu fakta ilmiah. Di situ lagi kalau Bapak Ibu pas mau keluar, ada di temboknya besar. Dikasih seperti spanduk tapi yang tebal, berwarna. Ilustrasi ilmu manusia baru sampai di situ ya. Ada titik kecil warna putih, ditulis sun, matahari. Ada mungkin 8 atau 9 yang mirip matahari tapi besar-besar. Ada nama-namanya. Saya nggak hafal semua. Tapi ada nama-namanya. Terakhir itu yang paling besar, itu 11 miliar kali lebih besar daripada matahari. Matahari lebih besar daripada bumi sekian juta kali, bayangin aja. Itu baru yang bisa dijangkau sampai hari kita sekarang. Tapi sudah ada planet yang besarnya 11,7 miliar lebih besar daripada matahari. Miliaran. Matahari besar daripada bumi jutaan kali. Bagaimana kita ini? Di mana kita ini? Itu kita kalau faham ini Bapak Ibu sekalian, Allah selalu bilang, fikirkanlah penciptaan langit dan bumi. Lihatlah langit kami jadikan tanpa tiang. Dan manusia buat sadar terus. Tujuannya agar patuh sama Allah. Perintah kerjakan, larangan jauhi. Selesai. Orang soleh atau soleha namanya. Nanti masuk surga, dikasih fasilitas segala macam. Dan saya sarankan Bapak Ibu ikuti ceramah kami di YouTube, judulnya Indahnya Menjadi Orang Soleh. Ada 17 poin, saya jelaskan manfaat menjadi orang soleh di situ. Dan itu besar sekali. Baik, langit ini yang 7 lapis Bapak Ibu sekalian dihuni oleh makhluk Allah namanya malaikat. Kata Nabi SAW waktu tentang Isra dan Mi'raj. Waktu saya sedang Mi'raj ke langit menerima perintah sholat yang Bapak Ibu kerjakan sholat itu oleh-oleh dari langit. Gitu kan. Semua perintah agama diterima oleh Nabi SAW di bumi kecuali sholat. Beliau naik ke langit, terima. Dan beliau menceritakan waktu saya menembus 7 lapis langit itu, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Nggak ada tempat di langit yang saya lewati ukuran 4 jari manusia. Kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Di dalam hadis lain dikatakan, bahwasanya pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang dibebankan beban berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat ukuran 4 jari di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Jumlah malaikat itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Kita saja ini didampingi oleh 3 malaikat, setiap orang kita. Pencatat amal baik, rakib, amal buruk, atid, dan ada satu malaikat hafadha namanya, yang menjaga kita. Allah bilang dalam Al-Quran, yahfaduna bi amrillah, dijaga dengan izin Allah itu ya. Maka di sini Bapak Ibu sekalian kita punya 3 malaikat. Populasi manusia sekarang 7,5 miliar. Ini yang terakhir saya baca ya. Mungkin bisa lebih, bisa kurang. 7,5 miliar. Kalau betul 7,5 miliar ini, dari bayi sampai orang tua, dan setiap manusia ada 3 malaikatnya. Berapa jumlah malaikat? 22 miliar sekian. Ya. Kata Nabi SAW, di langit ke-7 ada Baitil Ma'mur. Dalam surah At-Tur. Wal Baitil Ma'mur. Itu seperti Ka'bah kita di muka bumi, tempat tawafnya malaikat. Kata Nabi SAW, tiap hari 70.000 malaikat tawaf masuk ke dalamnya, tidak akan pernah kembali lagi. Maksudnya Allah binasakan, Allah ganti dengan malaikat yang baru. Gitu kan? 70.000 dari awal diciptakan sampai Allahu a'lam nanti menjelang hari kiamat. Berapa banyak jumlah malaikat itu? Yang jelas hadis selanjutnya adalah di atas langit itu ada Sidratil Muntaha. Ada pembatas antara Allah dengan makhluknya, dan Allah menyebutkan dalam surah An-Najm kalimat Sidratil Muntaha. Inda Sidratil Muntaha kata Allah. Maka Nabi SAW gambarkan Sidratil Muntaha itu besarnya digabung antara 7 lapis langit dan bumi, 8-8-nya seperti cincin dibuang di padang pasir.
Di atasnya lagi Allah ciptakan lautan. Kata Nabi SAW, kalau kalian ingin tahu, bacalah firman-Nya, wa kana arsyu 'alal ma', dan singgasananya Allah di atas air. Dan kata Nabi SAW, iblis ingin menyaingi Allah dengan cara dia membuat singgasananya di atas air, tapi dia tidak akan pernah mampu melakukannya. Lautan itu kata Nabi SAW besarnya digabung antara Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi, 9-9-nya hanya seperti cincin dibuat dari padang pasir. Jadi ternyata kita ini ada di dasar lautan yang sangat luas. Dan di atasnya ada arsy-nya Allah, singgasananya Allah. Kata Nabi SAW, arsy-nya Allah itu besarnya digabung antara lautan tadi, Sidratul Muntaha, 7 lapis langit dan bumi 10-10-nya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan Allah di atasnya akbar. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa Tuhanmu tidak kelihatan? Karena Allah sangat besar. Dan bukan berarti sesuatu yang tidak dijangkau oleh mata, itu berarti tidak ada. Seperti kita rasakan lapar, haus, capek, rindu, benci. Kan kita bisa rasa tapi tidak bisa lihat kan? Bukan semua tidak bisa dilihat oleh mata berarti tidak ada. Banyak hal yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa terlihat. Gitu ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, kalau pertanyaannya menutup bahasan kita, lalu Allah itu, kapan saya bisa melihat Allah? Ada jawaban dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kalian akan melihat pertama kali Tuhan kalian di mahsyar, di hari kebangkitan nanti, di hari kiamat, hari hisab. Dalam bentuk cahaya yang sangat terang, seperti terangnya bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Jadi belum lihat wujudnya Allah, tapi masih melihat cahaya yang terang. Dan kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan bicara berdua sama Tuhannya tanpa ada penterjemah. Allah menciptakan kita, menciptakan semua bahasa, maka Allah mengerti. Allah akan tanya, kenapa kau lakukan, kenapa kau tidak lakukan, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya itu masih cahaya. Kapan kita lihat wujudnya Allah? Kata Nabi SAW, di surga. Surga pertama kali, dan yang bisa lihat Allah cuma ahli surga. Orang kafir tidak akan lihat Allah. Dan itu nikmat terbesar di surga. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga semuanya, termasuk yang masuk neraka dulu karena banyak dosanya, lalu masuk surga. Kalau semua sudah masuk surga, yang di neraka tinggal orang kafir, orang munafik, orang musyrik. Ya. Maka pada saat itu Allah berfirman pada ahli surga, hai ahli surga, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka menjawab, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk surga. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita kalau masuk surga, kita bisa lihat neraka. Dengan melihat neraka kita selalu bersyukur kalau kita tidak masuk di sana. Penghuni neraka bisa lihat surga tapi dari jauh, supaya mereka menyesal terus. Mereka selalu menyesal. Nah, seperti itulah. Maka mereka bilang, ya Allah, nikmat apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, Allah pun mengangkat hijabnya. Pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Waktu diangkat hijabnya, maka semua ahli surga melihat pertama kali Tuhannya Allah. Dan mereka serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi semua istana, dayang-dayang, hilang semua nih. Dilupain. Dan kata Nabi SAW, Allah pun memperlihatkan dirinya sebagai nikmat setiap pagi dan petang. Sekali pagi, sekali petang. Dan itu kenikmatan abadi bagi ahli surga. Ini bahasan lengkap kita tentang masalah tauhid Bapak Ibu sekalian. Dan tentu saja ini mudah-mudahan harapan kami bisa menanamkan keimanan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sudah tahu Tuhannya siapa. Dan Allah itu telah menurunkan peraturan-peraturan. Tahu mana halal, mana haram, mana perintah, mana larangan. Maka jadilah orang-orang yang patuh. Orang yang patuh itu akan bahagia. Ya, nikmat di dunia, nikmat di akhirat. Bukan berarti orang kalau patuh nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa kaya, nggak bisa pintar. Nggak, semua prestasi dunia bisa didapatkan. Tapi dengan kepatuhan mereka lebih terkontrol. Tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, tidak sembarangan bergaul. Memang begitu. Jadi diatur. Itulah orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak patuh maka berantakan hidupnya. Karena semuanya boleh. Tidak ada larangan, tidak ada pantangan. Gitu kan? Maka ini kebahagiaan sebenarnya. Apalagi di akhirat dengan meninggal, kita akan abadi di surga yang kekal. Allahu a'lam. Baik, begitu saja, sudah masuk asar ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya, dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan, sekecil sampai sebesar apapun, semua diganti dengan kemahamurahannya juga menjadi pahala.
Kita selalu doakan negeri kita Indonesia tercinta menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dan seluruh utangnya terlunasi dengan kemahamurahan Allah. Dan seluruh pemimpin Indonesia tanpa terkecuali diberikan hidayah oleh Allah agar mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Dan seluruh masyarakat juga mendapatkan hak-hak mereka. Dan semoga seluruh muslimin tidak terkecuali Indonesia secara khusus dan seluruhnya di bawah naungan ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan kami memohon kepadamu ya Allah agar engkau selalu menolong saudara kami di Myanmar, di Burma, ya, di Palestina, di Irak, di Iran, di Irak, di Yaman, dimanapun mereka berada sedang tertindas, termasuk di Syria. Semoga engkau ikhlaskan niat mereka ya Allah, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan partisipasikan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah satukanlah kami ke semua di surga Firdausmu tanpa hisab, semua engkau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, wa salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.